Makanya diam dulu, nanti Makanya dijelasin kalau gini. kamu samakan Isa di lampiran itu Nanti sama, saya sama jelaskan. dia Alkitab Biar- itu salah. Iya, Tunggu dulu, nanti kita jangan jelaskan. loncat-loncat dulu. Nanti ku kasih tahu itu gampang. Mungkin kalian Di pun akan Al-Quran aja kebingungan Isa dengan apa yang lahir ku di bawah sampaikan. Tuhan Iya, turunnya. diam dulu. Ayo Bapak Timo lanjutkan. Tadi Anda ngotot. Ayo sekarang lanjutkan. Itu Tapi kita beda. mau apa nih, Bang? Isa Taharut dalam apa Al-Quran gimana sama nih? Yesus Kristus dalam Alkitab itu beda. Makanya di kitab-kitab yang umum di luar negeri ataupun di Indonesia ini Bapak Timo Anda nama bisa Isa itu bisa nggak mendengar atau dipakai. tidak? Ayo kita lanjutkan. Nanti sama yang bawah Ya. sama Oke. Syah Sama itu saya aja. Sarah itu nanti Oke. lah. Ayo. Oke Bang Ah. Musa, Ya. Bang Musa Ya. ini kan kita pelan-pelan aja Bang Oh, Musa. tidak perlu pelan-pelan karena saya tidak mau didikte dengan apa yang Anda narasikan di terakhir tadi. Untuk apa Pertama. dibahas? Anda ingin membatasi bagaimana saya bernarasi untuk membahas semua Oke. ini. Tidak Oke, bisa, oke. Bro. Wajar Kristen ada memang batasnya, seperti itu, jadi pemahamannya tidak bisa juga saya beda. lembut-lembut. Saya Oke, sudah tahu. gantian. Kamu aja Oke, lanjut. nggak bisa memahami alur ceritanya, Nah, bikin nanti- asumsi sendiri. Nah, nanti ku kasih ayat kau ya. Tenang aja, kau diam situ ya, dulu. kasih aja. Bang Musa, Ya. Bang Musa, dengar dulu panggilan saya itu TM 1000 edukasi Bang, bukan Timo. TM 1000 itu tolong menolong 1000 orang. Oh, ya, Saya sudah, mengedukasi. terserah Anda. Ya, saya bukan terserah, saya memberitahukan Bang. Ya, Ya, jadi oke, panggilannya TM 1000, namanya tolong menolong 1000. Jadi saya mengedukasi 1000 para leader, Pak. Oh, 90% anggota 90% anggota saya semua Islam. Oh, ya, ya, jadi oke. Terus? hanya 10% Kristen. Nah, oke. Oke. Tadi kan Abang, saya bukan bolak-balik ke sana. Memang itulah intinya. Kalau Abang sudah kita tadi sekata bahwa Maha Pencipta itu satu, sama dengan kata-kata bahasa Indonesia itu Maha Pencipta ya, bahwa itu sama. Pertama kan kita sudah sepakat. Tapi begitu saya melangkah kedua, ya kan, apakah Pak Musa, menurut Pak Musa tadi bahwa Sang Pencipta itu bisa berubah menjadi manusia? Abang bilang kan tidak. Nah, kalau saya bilang bisa, ya kan? Nah, itu Bang. Jadi saya mau melangkah. Nah, sekarang Tunggu, atas saya dasar belum- apa Anda mengatakan belum bahwasanya selesai, Tuhan Bang. itu dapat menjadi manusia? Oke, monggo. Bang Musa, saya lanjut dulu. Nah, berarti kan sudah ketemu kita perbedaannya. Jadi nggak usah dilanjut lagi. Orang nggak ketemu perbedaannya kok gimana? Abang aja cara berpikirnya udah beda dengan saya, nggak bisa dilanjut. Tapi kalau masalah bisnis bisa kita bahas, Bang. Itu maksudku. Wah, saya kalau Anda mengajak hal-hal seperti itu, mengapa Anda tadi ngejar-ngejar saya? Ini forum dibuat untuk berdebat Karena lintas cara agama. Bang Musa, karena cara berpikir kita kan udah beda. Jadi untuk apa dilanjut, Bang? Kan gitu kan? Nah, bukankah pemikiran manusia itu bisa salah berdasarkan kitab suci? Di mana informasi kita dapatkan tentang konsep ketuhanan itu melalui kitab suci. Kalau Abang menjabarkan terus, saya juga bisa jabarkan, Pak. Namanya Maha Pencipta, mau jadi apapun dia bisa, Pak. Jadi pohon, jadi api, jadi apa, bisa, seperti Pak. saya yang Di bilang situ tadi, aja. kan? Di situ aja kita udah beda. Saya tidak mengarahkan Abang, bukan mengarahkan Abang Musa jadi yakin, tidak. Saya kan dari awal udah bilang. Jadi kita nggak usah saling mempengaruhi. Menjelaskannya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak mau pengen menerima bahwa itu bisa menjadi manusia, kita belajar dulu dari awal. Jadi saya tidak mau membahas yang tadi ada Matius lah, ada Yohanes lah, ya apa. Itu aja dulu dibahas. Kalau tidak didasari dengan kitab suci, ya tidak didasari dari firman Tuhan, dari mana kita akan tahu semua itu? Firman Tuhan itu menjadi sebuah panduan petunjuk bagi umat manusia untuk mengetahui segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke, saya ini bicara melalui firman Tuhan, Pak. Jangan salah, Bang. Makanya bilangnya bukan firman, hanya pemikiran. Sekarang siapa bilang bukan firman? Yang bilang bukan firman siapa, Bang? Aduh, makanya langsung jangan framing, Bang, apa yang disampaikan. Coba saya dengari lagi dari awal, coba. Ayo, lanjut. Apakah yang disampaikan Abang ini firman atau bukan? Ayo, coba sampaikan.
yang saya sampaikan ini firman, Bang. Saya hidup ini sekarang gara-gara firman. Saya bernapas sekarang itu gara-gara firman. Jadi kalau tanpa firman itu saya tidak bisa hidup, Bang. Firman itu apa? Menurut Anda apa? Nggak, jawab dulu, firman itu apa? Ya, menurut Anda dulu saya tanya. Lah, ditanya malah balik nanya. Anda sendiri yang membawa premis bawahnya firman dari tadi. Nah, sekarang ketika Anda dapat bernafas, katanya melalui firman. Saya tidak dapat berbicara melalui firman. Nah, sekarang firman itu apa? Dan definisi firman itu apa menurut Kristen? Menurut Anda itu apa coba? Kalau menurut saya Pak Musa, ya saya minta maaf aja. Kita tidak usah lanjut lagi di situ aja. Kita udah berbeda. Silakan turun. Basicnya aja. Turunkan. Beliau tidak mau diskusi, tidak mau berdebat karena dia bukan tidak mau, karena cara berpikir Anda itu tidak nyambung ke saya, itu Pak. Iya, karena Anda berbicara atas dasar pemikiran Anda, saya berbicara atas apa yang menjadi informasi melalui kitab suci. Pak Musa itu cara berpikirnya dunia, Pak. Kalau kami lihatnya dari atas, Pak, dari dunia. Maksudnya gimana itu? Berpikir secara dunia. Lagi nih nanti. Malah ntar masih jangan kemana-mana, Pak. Bukan kemana-mana. Kalau kita berbedanya di situ, Pak, saya tidak mampu katanya menjangkau apa cara berpikirnya Tuhan. Itulah manusia, Pak. Jadi kita masih melihatnya dari bawah terus. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi atas, itu pasti abang bisa terima. Itu aja, Pak. Kita harus menjadi Tuhan dulu gitu. Bukan cara berpikirnya, gimana sih? Iya, cara berpikir kita langsung dari atas. Nah, sekarang ketika Anda berpikir bahwasanya Tuhan itu dapat menjelma menjadi manusia, itu berpikir dari bawah atau berpikir dari atas? Cara berpikirnya kalau bisa harapan kita bisa mengikuti itu harapan Anda, itu harapan Anda. Ya, itu pasti, Pak. Karena saya sudah menerima dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berikan pencerahan tuh. Makasih. Baik. Pak Edukasi, kita diskusi yuk. Dialog ringan, Pak. Oke. Suara saya, ya. Menurut Bapak, Tuhan itu maha kuasa. Ini siapa ini sekarang, Bang? Iya, maha kuasa. Iya, maha kuasa. Ini siapa? Saya Bang Zuma. Jawab aja. Bang Zuma itu kan semua orang mengenal, Pak, bahwa Bapak itu kan pintar. Jadi nggak mungkin mampu saya mengikuti abang. Enggak, saya cuma mau tahu dari Bapak. Ya tahu lah, Bang Zuma kan semua orang mengenal, orang Kristen semua kenal, Bang. Saya tidak mampu, Bang, berdialog dengan Anda, Pak. Pasti saya kalah. Enggak, bukan kalah menang. Saya cuma mau belajar ini dari Bapak tadi kan. Enggak mau bawa data gini. Bapak, menurut Bapak Tuhan, kalau Bang Zuma mau belajar, Tuhan itu maha kuasa enggak, Pak? Tuhan itu adalah maha kuasa, ya. Bang Zuma mau belajar ya tidak mungkin lah, Pak. Dari awal saya tadi kan bukan pendeta, bukan pelayan. Saya udah bilang saya jemaat biasa. Iya. Itu Bang Zuma. Lebih bagus kita. Kan Bapak ini promotor kayaknya. Bapak ini yang sering memberikan edukasi kan. Tolong berikan edukasi ke saya, Pak. Menurut Bapak Tuhan itu maha kuasa. Bisnis saja kita, Bang Zuma, Bang pintar gitu loh. Kalau tentang itu saya nggak berani, Bang, membahas dengan Bang saya, maaf ya, Bang. Tapi kalau bisnis boleh lah. Tadi dengan guru saya bisa berdialog. Ya kan Bang Zuma lebih terkenal pas saya dengar. Tuhan itu mah enggak. Saya katanya terkenal sebagai penghujat aja, Pak. Bukan, Pak Zuma. Saya itu mau tahu dari Bapak, Tuhan itu maha kuasa. Kalau Bang Zuma itu tidak sesuai dengan pendapat Kristen, bukan menghujat, memang kita berbeda. Jadi saya bilang sama teman-teman Kristen, Pak, apa gunanya Bapak berdebat? Ya kalau nggak cocok ya sudah. Iya kan, Pak? Jadi untuk apa? Kenapa? Karena saya, maaf aja, Pak ya, kami berbisnis, saya udah bilang tadi 90%, 90% mungkin nggak nyampe 95% hampir semua Muslim teman saya di bisnis saya itu, Pak. Kami semua akur-akur aja, tapi kalian saya lihat berantem terus, berdebat. Kenapa mesti begitu? Apakah udah mau kiamat dunia kan gitu kan? Nggak usah diperdebatkan. Kalau udah beda ya, misalnya Bang Zuma bilang warna merah, aku bilang putih, ya nggak bakalan ketemu, Bang. Iya kan?
Itu aja. Jadi Ini Komal untuk dialog lintas agama, Pak. Bukan curhat. Iya, makanya saya Mungkin menawarkan Bapak edukasi ini masuk untuk menawarkan bisnisnya gitu. Ya, betul Bang. Kalau Abang apa, Bu? kalau mungkin Abang mau kehidupannya jadi berubah menjadi bisa penolong atau apa gitu kan. Itu namanya tolong menolong 1000 edukasi, Pak. Saya mengedukasi. Kalau saya juga bisnis, Pak. Kalau saya juga bisnis, saya juga penolong. Saya menolong orang supaya tidak tersesatkan masuk ke neraka, Pak. Kalau saya. Ya, ini dunia Pak. Punya saya ini dunia, punya Abang kan udah surga. Jadi beda Pak yang dibahas. Bang Juma. Oke lah Bang Juma sudah lebih tinggi Bang Juma. Kalau di bisnis saya mau ketemu. Kalau udah membahas itu saya belum pendeta Bang. Belum apa gitu, takut salah nanti kan, karena banyak yang mendengar di bawah Pak. Ya udah Pak, kalau Pak Musa keberatan aku di asas, terima kasih ya Pak Musa. Bukan keberatan. Kalau Bapak merasa keberatan bahwasanya perdebatan ini berlangsung, ya janganlah Bapak itu menonton supaya Bapak tidak sakit hati. Ya tapi kan Pak Musa kan nggak rugi dong kenalan dengan saya kan, ada TM 1000, mungkin kapan-kapan Abang kan ngelihat. Saya bilang Bang, saya minta maaf kalau terlanjur mengenal Abang kan gitu. Kalau Juma saya udah kenal itu terus gitu loh Bang. Tapi saya tidak. Bang, dengarkan. Kami berdebat itu memang nampaknya berkelahi-kelahi, tapi di dunia nyata kami berpeluk mesra. Akhi Zuma itu sering tuh dengan orang. Siapa bilang ujung-ujungnya kan penjara Pak? Ngapain sih ini Yusuf Manubulu sekarang ditangkap polisi? Maksud saya nggak mau ditangkap framing. Bukankah Manubulu itu monolog dan apa yang disampaikan itu semuanya dusta? Saya tidak membahas dia salah atau tidak, yang jelas saya tidak mau ditangkap seperti itu Pak. Jadi udah Pak Musa. Makanya Luga itu tahu tak Luga itu sama kami akrab. Kami sering teleponan, sekali sering ngobrol. Apakah Luga ketika jumpa dengan kami ditangkap, dimasukkan penjara? Ajaran dia sama saya beda Pak. Jangan usah lah, kita udah cukup lah Pak Musa. Luga Kristen, nabi lagi dia, nabinya orang Kristen. Pak Musa sebagai teman saya, terima kasih aku udah kenal Abang, ya kan. Bang Juma udah lama saya kenal. Terima kasih Bang, gitu aja. Iya. Kita berbeda. Saya juga berterima kasih. Enggak apa-apa lah Bang. Aku bukannya saya tidak setuju apa forum ini, tidak Bang. Itu kan mana bisa dilarang. Jadi maksud saya, ya saya nawarkan bisnis saya itu aja sebenarnya. Oh, tujuannya ya. Soalnya kalau perdebatan ini dilindungi undang-undang, memang disarankan gitu loh. Dianjurkan. Iya, Bang. Selama masih dalam koridornya, jangan saling menghina, maksudnya itu jangan saling menghina, memaki atau menghujat. Nah, namun apa boleh buat, ketika Kristen sudah mulai menghujat, ya kami pun ya akan memberikan hal yang sama, karena di dalam Islam itu ada balas ya. Orang memberikan sesuatu kasih, maka kita pun akan lebih berkasih. Tapi apabila mana orang itu berlaku zalim, maka kami pun diberikan hak untuk membalasnya kalau mau membalas. Kalau tidak mau membalas, maka serahkan semua kepada Allah dan itu lebih baik. Itu jelas. Pintar Bang Musa. Oke, kalau Bang sampai nih Mas Kira ini dari sekte mana? Saya Protestan. Oke, saya tanya kepada saudara, Tuhan itu maha kuasa. Ya. Bisa ndak berhenti untuk tidak maha kuasa? Tidak. Tetap berarti maha kuasa. Berarti dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa kan? Ya, tetap maha kuasa. Nah, berarti dia tidak bisa menjadi sesuatu yang tidak maha kuasa. Betul atau tidak? Gimana kalimatnya? Tuhan itu maha kuasa dan dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Selamanya maha kuasa kan? Maha kuasa ya. Oke, pernah enggak dia berhenti menjadi maha kuasa? Enggak pernah. Enggak pernah. Pernah enggak dia menjadi sesuatu yang tidak maha kuasa? Enggak pernah. Pernah enggak dia menjadi manusia? Pernah. Loh, berarti pernah dia menjadi tidak maha kuasa? Jangan ke situ, kamu Juma. Saya tahu. Tunggu dulu. Saya udah.
Tadi katanya Tuhan, Tuhan Maha Kuasa. Tahu, saya tahu. Iya, memang saya mau giring ke sana supaya Anda sadar Yesus itu bukan Tuhan. Bang Kan Sira, gitu. Itu kan Saya ulang. Saya ulang. Ini yang di atas ini yang edukasi, diam dulu, diam. Anda kan tidak ada ilmu katanya tadi. Kamu salahnya di situ. Saudara, coba Anda jujur. Ya. Tuhan itu pernah tidak menjadi sesuatu yang tidak maha kuasa? Tidak, kata saudara. Betul? Kamu jangan satu Kita pakai pemahaman akal. gitu. Kata Satu Yesus, pemahaman, kasihi satu Tuhanmu dengan tapi akal kamu budimu. dari semua Bung. alurnya gitu. Bung, Yesus berkata, Ya. kasihi Tuhan dengan akal budi, bukan doktrin dan dogma. Ya. Pertanyaan saya, pernah tidak Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ini menjadi sesuatu yang tidak maha kuasa? Pernah nggak? Tidak pernah. Dia tetap maha kuasa. Tidak pernah. Yesus pernah mengaku nggak tidak maha kuasa? Nggak pernah, dia tetap maha kuasa. Di mana? Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Itu apa kamu tuh? salahnya cuma di situ. Kamu memahami satu ayat. Kamu Bukan ini saya, Alkitab ini bukan ibarat bukan sinetron. saya yang salah. Kalau kamu Saya tanya sama melihat, saudara, memahami itu pengakuan Yesus. satu adegan aja, Bung. kamu nggak paham alur ceritanya. Bung, cukup satu pernyataan Yesus aja untuk meruntuhkan konsep doktrin. Disitulah Jangan salah saya kalian yang disalahkan. memahami Alkitab. Bung, jangan saya yang disalahkan. Salahkan Yesus yang mengaku tidak berkuasa itu. Waduh, kamu salah di situ. Kamu maksakan Loh, imajinasimu saudaraku, sama- saya bukan berimajinasi. Saya mengembalikan pernyataan saudara. Tuhan tidak pernah menjadi sesuatu yang tidak maha kuasa, dan Anda iakan. Itu kan kamu berbicara Berarti di luar kita tidak akan Alkitab. pernah menemukan ada esensi. Kalau kamu mau memahami keilahian Saya Yesus, berbicara justru kitab ini. Iya, ya. Ya, coba kalau begitu, saudaraku, saya diam ya. Setelah ini saya diam. Tolong kamu tunjukkan satu sisi keilahian Yesus. Silakan. Keilahian Yesus, satu, usia 2002, dia dilahirkan dari kandungan anak perawan tanpa suami, tanpa air mani. Itu satu ya. Yang kedua, umur 12 tahun dia sudah bisa Stop. menjadikan air tawar. Udah. Saya cuma minta satu, saudaraku. Jadi sisi keilahian itu karena dia dilahirkan oleh manusia. Tanpa air mani karena Roh Kudus. Ya, saya tanya, Penyelaman dari Roh Kudus. sabar. Apakah kemahakuasaan itu, sisi keilahian itu karena dia dilahirkan oleh manusia? Dilahirkan jadi manusia. Dilahirkan oleh manusia. Sisi keilahian adalah dilahirkan oleh manusia tanpa suami. Itu sisi keilahian. Itu sisi. Kamu jangan ambil satu pemahaman dan satu pemahaman aja. Tapi Yesus itu dilahirkan dari. Saudaraku, Ya. Anda yang membawa materi itu. Sisi keilahian Yesus salah satunya menurut saudara, dia lahir tanpa sperma laki-laki. Betul? Ya. Apakah itu sifat ilahi? Salah satu ya. Dilahirkan itu sifat ilahi? Kehendak ilahi. Kehendak ilahi. Baca Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak siapa? Pemahaman kamu satu-satu ayat. Kok jadi pemahaman saya yang salah, Bang? Pendeta juga ketika Saudaraku, ketika pendeta mengajar, kamu pahami satu perikopnya. justru saya paham satu perikop, bahkan satu Bible. Bikin asumsi sendiri. Saudaraku, justru saya paham satu Bible, makanya saya berani bicara. Aduh. Sekarang Anda mengatakan, habis ini abang yang bicara.
Saudara, saya minta sisi keilahian Yesus. Saudaraku menjawab, dia dilahirkan tanpa sperma laki-laki. Saya tanya lagi, atas kehendak siapa dia dilahirkan? Anda mengatakan atas kehendaknya sendiri. Saya bantah dengan pernyataan Yesus sendiri dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Setelah itu apa yang Anda katakan? Saya comot-comot ayat. Kamu itu memahami satu ayat, pahami dulu semua ayat Yohanes 8 Ya, itu. terus ayat mana? Terus ayat mana yang bisa saya gunakan jadi ayat mana yang pemahaman itu untuk ngaur gitu. Oke, saya ngaur. Oke. Itu banyak Tolong Islam tolong supaya saya tidak ngaur, saudaraku. Tunjukkan data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa salah satu bukti Tuhan yang benar itu adalah dia dilahirkan tanpa sperma laki-laki. Tertulis di mana itu, Bang? Silakan. Matius Markus ya? Ya, saya minta, saudara, ada kitab enggak? Saya minta dari saudara untuk melakukan penginjilan yang benar di sini. Disaksikan oleh 600 manusia lebih, teman-teman kita di bawah. Adakah tertulis di dalam pengajaran Yesus atau pengajaran para nabi bahwa sisi keilahian Tuhan kita, pencipta kita, ya, yang telah menciptakan alam semesta yang kita diami ini, untuk mengetahui bahwa dia adalah ilahi, dia dilahirkan oleh manusia perawan tanpa suami. Ada nggak itu tertulis? Memang nggak ada ditulis, tapi kamu harus memahami. Sekarang kalau tidak ada tertulis, masih mending saya yang pakai dalil daripada Anda memberikan sebuah konsep. Sendiri, Anda tidak ada dalil. Dalilnya Kalau mana? Anda tidak ada dalil kan? Berarti Anda apa ini? Ada Anda atau tidak ada atau ada yang mengatakan bahwa sisi keilahian pencipta kita itu adalah dilahirkan oleh ciptaannya sendiri, ya, tanpa sperma laki-laki. Itu tertulis di mana dalilnya, Bang? Keilahian itu apa? Ilahi itu apa? Menurut kamu ilahi itu bahasa Arab, itu Tuhan, sembahan, pencipta Tuhan. langit dan bumi, ya. Kalau di Islam ilahi itu Allah. Kalau di Yahudi ilah itu adalah apa yang diseru Yesus, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke, nah sekarang saya tanya kepada saudara nih, bahwa sisi keilahian Yesus yang Anda maksud itu yang mana? Anda tunjukkan satu, dia lahir dari perawan tanpa campur tangan laki-laki. Nah saya tanya sebagai orang yang ingin tahu, di mana tertulis di ajaran para nabi bahwa untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini, kita harus mencari sebuah buku yang menceritakan tentang kelahirannya dia. Itu di mana tertulis bahwa pencipta langit dan bumi akan dilahirkan oleh perawan? Mampus. Aku nggak gitu hafal, cuma kalau itu kan di perjanjian lama. Ada nggak? Ada, pernah Anda baca? Pernah Anda baca? Ada. Hah? Yang Ada, mana? saya nggak punya kitab di sini, saya di kebun. Oh, di kebun. Kalau kamu membahas itu ada. Oke. Jadi Anda sebagai seorang Kristen memahami bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini pernah dilahirkan oleh ciptaannya sendiri. Betul? Dilahirkan penciptanya sendiri. Ya. Dilahirkan oleh ciptaannya. Maria itu kan ciptaan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Berarti menurut konsep Anda, Tuhan Anda dilahirkan oleh ciptaannya sendiri. Betul? Betul, Bang. Kamu harus memahami dari sisi sejarah, sisi keilahian Allah itu, cuma ya Allah ya Karim. Kamu memahami secara asumsimu sendiri, saudaraku, saya minta dalil supaya kita tidak berasumsi. Makanya, Amsal 3 nomor 5 berpeganglah dari mana? Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada pengertian Tuhan, jangan berpegang kepada pengertian manusia. Makanya saya minta dalil. Ketika abang mengatakan sisi keilahian Yesus adalah dilahirkan dari perawan, saya minta dalilnya mana? Anda nggak bisa tunjukkan, berarti Anda hanya asumsi. Anda pengertian pribadi. Kan gitu.
Nah, tadi ada tertulis. Tadi Tapi sorry, ketika hari ini saya nggak punya Alkitab di sini. Saya ini di kebun cuma. baik, kita Saya nggak maklumi, punya kita maklumi, referensi baik. di sini. Sama Ada Bang, tertulis yang saya bisa pun lagi di baca. kebun ini Bang, saya lagi di gunung Oh, ini iya. Bang, samanya kita, anak gunung-gunung kita ini. Nah sekarang Gitu ya? ketika saudara mengatakan Tuhan itu maha kuasa, bukan kuasa, maha kuasa. Ketika Tuhan itu maha kuasa, sama posisinya ketika dia maha pencipta, ketika dia dikatakan maha pengasih, maha penyayang, maha perkasa, maha kekal. Yang dikatakan maha berarti dia tidak pernah kehilangan identitasnya Ya. terhadap apa yang disifati. Oke. Misal, Ini apa? Yesus yang kami anggap ada Tuhan pernah gak kehilangan keilahiannya? Pernah nggak? justru ketika dia menjadi mati, hidup kembali, saudaraku, dia naik ke surga lagi. ingat tidak cerita Debita, Selama hidupnya dia Debita, melakukan mujizat-mujizat. Lazarus, oke, orang-orang kudus yang bangkit, yang diceritakan dalam kitab Lukas, mereka bangkit semua. Debita yang dibangkitkan Petrus bangkit juga. Apakah itu menjadi bukti keilahian bahwa ketika ada orang bangkit dari kematian dia adalah Tuhan? Bahaya itu. Bahaya konsep seperti itu. Karena Petrus juga membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, Yesus ini dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Baca Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yang membangkitkan siapa? Dan yang dibangkitkan siapa? Kan begitu Bang, logika sederhananya gitu. Nah, sedangkan yang dikatakan Tuhan, menurut pemahaman kita, terlepas apapun agama kita mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Oleh karena dia maha kuasa, jangankan 33 tahun, sedetik pun sang maha kuasa tidak pernah kehilangan kodratnya sebagai yang maha kuasa. Oleh karena itu dia tidak bisa kemudian menjadi tidak maha kuasa. Dengan kata lain, dia tidak bisa menjadi makhluk. Yesus makhluk, dia manusia. Itu yang pertama. Kedua, ketika saya bertanya kepada saudara, teman-teman Kristen, oh Yesus itu ilahi, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Yes, itu kata teman-teman Kristen. Kenapa sekali-kali kita tidak tanya Yesus langsung? Yesus, kamu itu menurut dirimu siapa kamu itu? Karena Yesus sudah tidak ada zaman sekarang, maka yang kita cari jawaban Yesusnya di dalam buku-buku yang direferensikan oleh para penyidik yang melakukan penelitian. Siapa mereka? Yang ada di kitabnya teman Kristen. Orang-orang ini adalah orang yang mencari data-data tentang Yesus dengan murid-muridnya, dengan Tuhannya Yesus. Oleh karena itu kita tanya, Yesus kau itu siapa? Baca Bible. Ternyata Yesus mengatakan dia utusan Tuhan. Kan selesai kita. Nggak ada masalah di situ kan? Yang jadi masalah ketika dipaksakan doktrin gereja masuk ke dalam ranah pemikiran akal sehat untuk dimatikan akal sehat kita dan mengatakan Yesus itu Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Berarti Tuhan menjelma, Tuhan yang maha kuasa menjelma menjadi tidak maha kuasa. Apakah ini disifati pencipta langit dan bumi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itulah kemudian Islam hadir di tengah-tengah saudara-saudara untuk kembali menjadi jalan menuju kepada ajaran para nabi. Yesus itu hanya utusan, dia nabi, dia rasul, bukan yang lain. Apa kabar kawan-kawan? Baiknya kabarnya saudara, lupa saya namanya. Oh, Abdon Sagala. Gimana kabar Bang? Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang mau ditanggapi dari pernyataan saya barusan bahwa Tuhan itu maha kuasa dan tidak pernah sedetik pun berhenti dari kemahakuasaannya. Silakan Bang. Iya. Sorry, tunggu. Saya izin dulu sama guru saya ini. Ada guru saya, Akhi Muhammad, Bang Juma, Ali Musa. Bang Juma, aku Izin ya. Bang Juma, Iya, gimana? Ya bang. Bang Musa, Iya sebelum Bang Sagala nanti komentar, aku turun dulu ya Bang. Oh iya bang. Oke Bang, oke Bang, makasih. Sehat selalu. Aku dengar Sehat selalu dari bang. Ya. Aku dengar dari bawah aja Bang ya. Oke. Oke. Boleh Bang, boleh. Makasih ya Bang ya.
jaga kesehatan, isi kemerdekaan kita ini dengan hal yang baik dan positif. Oke. Amin. Jadi Amin. Silakan Bang Abdul Segala. Apakah Jadi memang- Tuhan pencipta langit dan bumi itu pernah kehilangan kemahakuasaan meski sedetik aja? Silakan. ya, kalau pemikiran kita ya tentu ada bisa hilang, ada bisa enggak. Hanya saja poinnya begini. Kalaupun sejauh apa Anda mencari Tuhan, benarkah ada kuasanya enggak atau tidak? Poinnya ada di kamu itu cuma. Pertanyaannya, apakah memang benar-benar kamu sudah mengenal Tuhan itu? Itu poinnya. Kalau Anda tidak mengenal Tuhan itu, Anda akan bla 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 kiri kanan, bla 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 atas bawah. Bang Adot, tidakkah ada narasi lain selain daripada mengenal Tuhan? Itu pokok karena Yesus mengatakan itu. Saya mengambil ajaran Yesus. Nah, Kamu terus? tidak mengenal apa yang kamu sembah. Itu kata Yesus. Ya, itu di dalam Yohanes 4 nomor 22. Tapi Bang, itu pernyataan Yesus kepada siapa Bang? Kepada semua orang. Oh, Anda salah. Dari sini aja Anda salah. Anda tidak ngerti asbabul nuzul daripada pernyataan Yesus itu, Anda nggak paham. Itu disampaikan kepada orang-orang sesamanya Bang, bukan kepada kita. Asbabun nuzul yang kamu maksud bedakan. Itu di zaman orang-orang sampai sekarang sama orang Yahudi yang tidak mengikuti, tidak percaya Anda kepada keliru. Anda nggak paham. Dengarkan, kalau Anda mencermati Saudara Abdon, kalau Anda mencermati pernyataan Yesus dalam Yohanes 4 nomor 22 itu, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kira-kira Yesus menyatakan dirinya di situ menyembah atau tidak menurut Abang? Ya, menyembah kami di semua. Menyembah. Apakah pantas yang Maha Kuasa menyembah? Yang mendengar siapa? Nggak, saya tanya dulu, apakah yang Maha Kuasa itu pantas menyembah? Ini ya, narasi. Contoh nih, makan nak. Bukan berarti Bapak itu ikut makan, oke? Bapak itu gini. Sabar Bang, sabar. Apakah Yesus mempraktekkan kami menyembah Yesus dalam kehidupannya tidak pernah menyembah Tuhan? Menurut saudara, apakah dia ateis? Bahkan Yesus mengajarkan Anda itu berdoa. Tidak ada santai dulu. Tidak ada Tuhan di dunia di kolong langit ini yang mengajarkan cara berdoa. Hanya siapa Yesus. bilang? Siapa bilang? Anda salah. Makanya baca kitab Torah. Baca kitab Torah. Bagaimana praktisi Yahudi berdoa, tefilah mereka dalam menyembah Tuhannya. Anda keliru di situ. Yang Anda maksud di sini, dengan sabar dulu Bang. Yang Anda maksud di sini adalah Tuhan menjadi makhluk untuk memberikan contoh cara ibadah gitu maksudnya. Betul 100%. Nah, di mana? Di mana itu Yesus katakan itu? Di mana dia ajarkan itu? Di mana? Aku adalah Bapa. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Bapa? Di mana? Di mana? Aku dan Aduh, Bapa. itu Paulus Bang. Itu Paulus. Aku adalah Bapa. Akulah Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Itu Paulus. Tapi Yesus di mana mengaku Bapa? Oke, saya diam. Dengarkan pertanyaan saya Bang. Di mana Yesus mengaku Bapa? Silakan. Saya diam. Akulah dia. Dia itu siapa? Alamak. Jawab dulu. Alamak, ketika orang-orang itu bertanya, siapa anak Yusuf si tukang kayu? Ego Emi, akulah dia. Ketika orang-orang bertanya, siapa yang menyembuhkan orang buta ini? Dia mengatakan, Ego Emi, akulah dia. Siapa dia itu? Dia yang menyembuhkan orang lumpuh. Dia yang membangkitkan Lazarus. Bukan dia sebagai pencipta langit dan bumi. Silakan. Alamak, bahaya ini. Ego ini, waduh. Kalau saya nggak ngambil abangku ini ternyata masih seperti dulu rupanya. Sampai sekarang kamu tidak mengenal Tuhan, maka saya ajarin kamu. Dia ya, cuma gitu ya. Kalau kamu belajar, saya nggak bawa Al-Quran dulu. Saya ambil di Yesaya ya. Oh, terjemahan kali Bang maksudnya. Kalau masalah terjemahan, Tuhan itu tahu terjemahan bahasa apapun. Tidak harus. Ini bukan masalah Tuhan. Yang saya tanya Abang, masa Abang menyetarakan Anda dengan Tuhan?
Tuhan ya iya Tuhan pasti maha tahu. Yang saya tanya Anda. Ulangan dulu. Silakan. 32, Ulangan 32 ayat 39. Ya. Lihatlah sekarang bahwa Aku yang menghidupkan. Akulah dia. Tidak ada Aku yang Allah menghidupkan. kecuali Aku. Nah, baca terus Bang. Baca terus Bang. Baca terus. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Oke? Yesus menghidupkan atau dimatikan? Abangku, Yesus dihidupkan, dimatikan, atau dia yang mematikan dan menghidupkan? Kena kan Anda? Semakin Abang, dengan saya berdialog, saya katakan semakin Anda lincah salto, semakin tidak enak jatuhnya nanti. Yesus adalah penguasa kematian dan La penguasa haula wala quwata illa billah. Abang, saya tanya lagi. Di dalam Ulangan 20 sabar 2932 yang tadi Abang baca, di situ akulah yang mematikan. Di sana siapa? Yesus itu mematikan atau menghidupkan Yesus ini? mematikan dan menghidupkan. Karena dialah penguasa kematian dan penguasa kehidupan. Itu ngawur lagi, asumsi lagi. Sekarang yang mati, dengar Bang, dengar. Kita buktikan. Yang mati di atas tiang salib Tuhan atau manusia yang dimatikan? Tubuh Tuhan. Ayo. Lu kok ketawa? Allahu Akbar. Masya Allah. Tubuh Tuhan yang dimatikan. Berarti tubuhnya bukan Tuhan. Tubuhnya Tuhan. Nah, berarti yang dimatikan Tuhan. Tidak Tuhan, tubuhnya. Paham? Ya. Ini tubuh Tuhan atau bukan, Abang? Ini tubuh Tuhan atau bukan? Justru karena itu kamu tidak mengenal Tuhan. Justru saya tanya kepada saudara. Justru Anda yang tidak kenal Tuhan. Manusia dibilang Tuhan, Anda yang tidak kenal. Sekarang saya tanya, yang mati dibunuh oleh tentara Romawi ini Tuhan atau bukan? Yesus. Nah, Tuhan kan mulai melilit lidah. Nah itu. Allahu Akbar. Aduh, saudaraku ini ya. Kalau kita bercerita mobil, Anda tidak tahu mobil. Bagaimana orang percaya kepada Anda sedangkan Anda tidak mengenal mobil? Oke. Jadi saya ambil dalil biar nggak asumsi, Ya, silakan. Tadi ingat ya Bang, sedikit 30 detik. Ingat ya, Abang tadi mengorek kitabnya orang. Tuhan itu menghidupkan, mematikan. Oke? Ingat Tuhan Anda dihidupkan dan dimatikan. Oke, satu konsep yang berbeda. Maka jangan heran kalau Yahudi dan Kristen itu tidak bisa nyatu. Silakan. Oke, ya. Koreksi dulu bahasamu nanti. Jadi kamu bilang tadi kitab orang. Ini kitabnya orang Kristen. Ya, satu dulu. Itu kitabnya Yahudi yang kalian ambil terjemahannya, Bang. Yahudi mana? Gimana sih Abang ini? Satu ya. Satu lagi. Silakan. Ini harus kamu ingat ini. Yesaya 43 ayat 25 Juma. Akulah dia. Ulang dulu. Ambil dulu. Abang, ambil dulu di data nomor 10-nya. Yesaya 43 ambil 10-nya dulu. Bacakan kepada saya. Dulu, sabar ya. Bacakan dulu. Ayo. Jangan Anda loncat-loncat. Ambil data nomor 10-nya dulu. Coba Anda bacakan ke saya. Kita ambil. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Siapa poin di sini yang bisa menghapus dosa? Manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Jawabannya ada di nomor 10-nya, Bang. Tolong bacakan ke saya dulu. Please. Dulu. Menghapus dosa itu Tuhan atau manusia? Abang, ambil ambil nomor 10 supaya Anda tidak salah kaprah. Anda mengatakan anak Maria itulah Tuhan. Dengar. Dengarkan saya, Bang. Nomor 10-nya Anda bacakan. Berani Anda baca nomor 10? Kenapa enggak berani? Oke, silakan. Ayat berapa? Nomor 10-nya dari Yesaya 43 yang Anda bawa tadi. Yesaya 10 ayat 43 gitu. Yesaya 43 yang Anda bawa di data nomor 22. Saya minta Anda mundur di data 10. Silakan Anda baca. Ya. Jadi kamu harus pahami ya, cuma penghapus dosa itu adalah hanya Tuhan, betul. Ya, betul kan? Nah, jadi sebenarnya betul. Kamu inilah saksi-saksiku. Yes. Oke. Demikianlah firman Tuhan dan hamba-Ku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Ya, tidak ada dia.
Tidak ada. Sebelum Tidak aku ada. tidak ada, Allah Tuhan. dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Nah, Paham nggak sekarang artinya itu? sekarang Yesus itu dibentuk menjadi apa dia, Bang? Tidak ada Yesus dibentuk. Pahami ayatnya. Tidak ada Yesus dibentuk. Mana ada Firman yang dibentuk? itu telah menjadi Yohanes 1 nomor 3. Iya, Firman itu telah menjadi. dibentuk dan menjadi berbeda. Oke. Tuhan itu manusia atau bukan? Dengar. Tuhan itu manusia atau bukan? Jika matamu melihat manusia, Itu kan mulai pakai jurus pesulap. Allah Saya tanya itu- kepada saudara, pencipta langit dan bumi ini manusia atau bukan? Jika Tuhan yang kamu lihat itu adalah Yesus, manusia rupanya. Paham? Jualan engkau tidak obat. mengenal Yesus, maka itu Aduh, tidak mengenal Bang, Bapa. Bang, Ya. sampai kapan kebenaran itu Anda mau tutupi? Sampai kapan? Saya tanya, pencipta sampai langit dan kamu- bumi ini manusia atau bukan? Tuhan yang kamu lihat Yesus berupa manusia, oke? Tanpa Yesus berubah rupa manusia, sampai mati pun kamu tidak mengenal Allah itu. Lalu bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi yang mengatakan Tuhan Mana kitabnya itu orang tidak Yahudi? serupa dengan apapun? 2 Mana Samuel kitab orang Yahudi? 2 Samuel 7 nomor 22. Itu bukan kitab orang Yahudi, beda. Itu kitabnya kamu. siapa? Ini Itu kitabnya siapa? orang Kristen. Yahudi Oke, Kristen. lebih bagus lagi kalau Anda mengklaim itu kitab saudara. Nah, betul. Ya. Oke, Yahudi sekarang saya tanya, yang tanpa beragama malu-malu Kristen. Anda mengakui kitabnya orang, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya kasih bonus. Karena Yesus itu orang Saya Yahudi. tambahin Brodon. Hah? Saya tambahin Ya. ya. Saya baca firman Tuhan ini ya. Yohanes 5 ayat 46. 42-nya dulu dengan 30-nya. Coba nomor 30-nya dulu. Saya baca dulu, Bro Suma. Nomor 30-nya coba dulu. Sebentar, Berani baca saya nomor 30? Mulai. Kamu diam dulu, saya baca. baca nomor 30 Ini jawaban berani? buat Anda. Saya baca dulu. Oke, silakan. Ketawa. Nggak mau dijawab, heran. Silakan. Kamu jawabannya Yohanes Silakan, 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya kepadaku. Ya, silakan. Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi 5 kitab Ya. Musa itu menulis tentang Yesus. Emangnya punyanya Oke, orang oke. Farisi? Itu Oke. punyanya Tuhan Yesus dan Oke, ini sekarang ayatnya. sekarang Sudah tunjukkan ke diklarifikasi ya. saya. Jadi jangan Anda Sekarang berkata tunjukkan bahwa kepada itu saya. milik orang-orang Farisi, orang Saduki, bukan. Itu milik Tuhan Yesus kitab itu. Karena Musa menulis tentang Tuhan Yesus di 5 kitab Musa. Bung, Paham nggak ya? Alah. Bung, Yohanes Kamu ambil Yohanes ayat 5 Alkitab nomor untuk menyerang 30. Alkitab, membenarkan ajaranmu, menyerang kekristenan. Mana ayat lain yang kamu ambil? Ayo, ayat mana? Silakan. Yohanes 5 yang barusan Anda baca itu perkataan Yesus kepada manusia bersunat semua pengikutnya. Alah. Bukan kepada kalian. Alasan. Kau, Loh, itu kan pikiran kamu. Itu Matius 15 nomor 24. Itu yang Hei, betul. hei. Alah. Matius Mana ayat 24, lain? Matius Ayat mana? 15 nomor Itu sudah 24. dijawab. Sudah dijawab. Aku Itu kan diutus kita ngomong. hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tunjukkan ke Siapa saya bilang? bahwa Kamu kalian baca adalah domba original yang hilang. teksnya. Original Loh, teksnya loh, kamu loh. coba baca. Tahu Silakan original Anda teksnya? tunjukkan ke saya. Silakan. Mari kita uji. Itu Tunjukkan. maksudnya bukan itu. Kamu Tunjukkan tahu, baca original satu- teksnya baca biar satu- kita baca. Baca satu perikop. Kamu tahu itu satu perikop itu peristiwa apa? Kok jadi konteksnya? perikop? Tadi Ya, original konteksnya teks apa? katanya. Konteksnya apa? Oke. Kamu paham Ada yang konteksnya? bisa tunjukkan. Walah, kamu Open tuan cam. sais, konteksnya Kau diam apa? dulu. Kau diam dulu. Bukan konteksnya Kamu- itu bagaimana Tuhan Kamu diam menguji dulu, iman. kamu diam dulu. Kita- Ya kan, kita dari lihat. orang yang bukan orang Yahudi. Jangan Jelas kan? kontes kan tadi. bukan begitu. Tadi katanya original teks. Mari kita original buka teks itu original teksnya. bicara Silakan. lain. Tunjukkan biar saya bacakan. Kamu kepada Anda. pemahamannya apa? Anda tunjukkan biar saya bacakan. Alah, gimana? Tunjukkan original teksnya biar tak ajarin. Alah, punya original teks kamu nggak punya juga. Silakan buka. Saya buka Kamu di sini. kamu masuk emosi loh bang. Jangan Bukan. emosi, Ya, santai makanya aja. kita Yesus klarifikasi. tidak mengenalmu. Kita Ngapain kau klarifikasi bela-bela ajaran ayat yang kamu Yesus? ambil, ayat yang kamu ambil itu kamu serongkan. Ada yang bisa sama nunjukkan maksudnya. original teksnya Itu biar jelas. Oh ada. Alah. biar saya tunjukkan original Ya, teksnya. silakan kamu Saya tunjukin bacakan. mana. Ada yang Nanti bisa. saya tunjukin juga mana. Oke. Aduh. Siapa yang bisa open cam? Biar saya bacakan. Silakan Anda buka open cam. Tote prasestontai
To Yeso opo hero Solomon Parisayo kai grammateis legontes. Apa tuh maksudnya tuh? Apa maksudnya? Ya, apa kan kamu silakan coba. Yesus untuk Yerusalem. Yesus untuk Yerusalem. Tote aku present kontai datang tu iseo. Yesus berkata, apa hero Solomon? Apa itu hero Solomon? Yerusalem. Nah, mana untuk Indonesia? Mana untuk Batak? Mana untuk Batak? Mana? Makanya Yerusalem maksudnya apa? Itu dalil. Dia menunjukkan bahwa dia melayani di Yerusalem. Matius 15:24. Aku diutus. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Ya Allah ya Kamu sudah benar menerjemahkannya, tapi kamu menyimpulnya keliru. Kamu nantang original. Sebentar saya jelasin. Kamu nantang original teks. Jadi aku juga pegang ya. Kamu jangan ngomong sembarangan di sini. Kita juga tahu kamu tuh jangan sembarangan juga. Emangnya cuma kamu yang pegang. Kita itu puluhan tahun kok buka original teks. Emangnya cuma kamu yang tahu. Jadi begini ya. Jadi sebentar saya jelasin dulu. Jadi konteksnya Tuhan Yesus itu menguji imannya. Tuhan Yesus itu melayani di Yerusalem. Orang itu bukan orang Yerusalem. Dia memang bukan orang Yahudi. Ya kan? Nah, makanya Tuhan imannya diuji sama Tuhan. Apa? Ternyata Tuhan sembuhkan kan? Kalau cuma khusus orang Yahudi, mana bisa Tuhan sembuhkan dia? Mana mau Tuhan sembuhkan dia? Itu tidak seperti itu. Nah, makanya itu penegasannya bahwa orang ini bukan orang Yerusalem. Dan semua orang yang bukan Yerusalem tahu bahwa Tuhan Yesus hanya melayani orang-orang Yahudi di Yerusalem. Itu konteksnya pada saat itu. Makanya dia beritahu perempuan itu. Tapi perempuan itu dengan imannya berkata, dia tahu Yesus ini Tuhan bagi seluruh bangsa. Makanya dia tetap minta sembuhkan Tuhan. Akhirnya Tuhan sembuhkan. Dan dia mengalami kesembuhan. Bukan Tuhan yang dimaksud di situ, tapi Nabi. Kami tahu, aku tahu sekarang Tuhan bahwasanya aku adalah seorang Nabi. Jangan Tuhan tetap menyembuhkan dia. Malah jualan kecap. Itu jelas konteksnya, bro. Jangan garang. Makanya setelah membaca original teksnya baru tahu. Jadi semua yang kamu ambil itu cuma menyesatkan, menyerongkan ayat firman Tuhan. Tujuannya apa? Untuk membenarkan ajaranmu, menyerang Alkitab, menyerang kekristenan, membenarkan ajaranmu. Ini apa? Saya tidak lagi membahas Islam. Jelas itu. Ayo, ayat lain mana? Baca tuh, baca tuh. Yang lain. Abang, silakan ayat yang lain. Tunjukin. Baca tiga kata terakhir kamu baca. Apololota Eiko Israel. Coba. Tiga kata terakhir yang kamu baca, coba apa bacanya? Aku juga punya di sini. Ya, enggak, itu Matius menerjemahkan itu sudah betul. Tapi kamu apa? Sudah, kau diam dulu. Nyerocos saja, hanya modal nyerocos cerita. Itu sudah terbukti. Itu konteksnya, kalau debat itu jangan begitu. Kasih kesempatan lawan debat itu ngomong. Nyerocos saja. Sudah kau ngarang seluruh bangsa, bro. Tuhan tidak datang hanya untuk orang Yahudi, itu tidak ada. Itu jelas. Yesus berkata bahasanya aku diutus saja. Kalau Tuhan hanya datang untuk orang Yerusalem, perempuan itu tidak mungkin disembuhkan. Tapi dia menyembuhkannya. Jelaskan imanmu menyelamatkanmu. Jadi dia tahu persis Yesus ini Tuhan untuk segala bangsa, bukan hanya orang Yerusalem. Itu jelas konteksnya. Bagi anak-anak Israel dilemparkan kepada anjing. Itu jelas kok. Sangat jelas konteksnya. Tapi dia tuh lagi. Anjing juga menerima rema-rema. Coba kamu baca rema-rema, makanya dia sembuh. Jadi kalau hanya untuk orang Yerusalem, nggak mungkin Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tapi Tuhan Yesus tetap menyembuhkan dia. Itu konteksnya. Persoalannya di situ ditulis bahwasanya Roh Kudus itu hanya itu sudah jelas. Oke, ayat mana lagi? Melarang ayat mana lagi? Silakan. Injil kepada orang ayat mana lagi? Udah, ayat mana lagi yang kamu ngasih tadi itu? Mana ayat mana lagi? Modalkan nyerocos, apa-apa. Mana? Iya, yang disalib itu Tuhan. Ayo, kamu bilang kamu kan ngejar tuh. Tuhan ya. Iya, Tuhan. Yang disalib. Oh iya. Tuhan yang disalib. Jelas. Ya. Memang Tuhan mati, ada di Alkitab.
Tuhan mati. Di mana? Ya, untuk apa dia mati? Saya jelasin untuk apa dia mati. Lihat, dengar ya. Di mana? Ya, dengar dulu, dengar dulu. Pada ayat mana? Pada ayat mana? Pada ayat mana? Makanya dengar dulu saya ngomong. Dengar dulu ya. Saya jelasin ya. Pada waktu Tuhan Yesus mati, apa yang dikatakan firman Tuhan? Ya. Dia mati untuk apa? Untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sebentar, ada ayatnya ada. Sebentar, saya ngomong dulu. Jangan kasih kesempatan ya. Terus Tuhan Yesus sebentar dulu. Dia memproklamasikan itu di Wahyu. Apa yang dikatakan? Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Wahyu itu adalah mimpi berseri ya, Harnes di Pulau Patmos. Dan itu bukanlah bagian dari kitab suci. Saya ngomong dulu. Itu hanyalah hayalan-hayalan yang di mana Yohanes dibuka dia tidak mau. Yang di mana Yohanes itu terkena trauma tinggi oleh sebab dia sudah terkena digoreng. Lalu dia mendapati trauma tinggi sehingga apa yang dia lakukan adalah Alfa dan Omega. Aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi pada waktu dia mati dia merebut kerajaan kunci maut dan kerajaan maut. Sudah Tuhan diciptakan. Jelas ya, Tuhan mati untuk apa? Untuk merebut kunci maut dan kerajaan maut dari kuasa kegelapan. Setelah itu Tuhan mati. Ya, Tuhan mati dapat ilmu dari mana? Bagaimana dia menunjukkan bahwa dia menang terhadap maut kalau dia tidak mati dulu? Ya, perumpamaan sudah jelas. Ya kan? Biblis Selawi itu harus mati dulu supaya bangkit. Dia mengalahkan maut dan dia memproklamasikan dia menang terhadap maut. Itu menunjukkan bahwa dia mengalahkan maut. Kalau mau menunjukkan dia mengalahkan maut, jadi berarti harus mati dan harus bangkit. Jadi yang maha kuasa itu jelas ditulis dalam Alkitab. Kamu yang serong-serongkan itu jelas tertulis tapi tidak tahu di mana letaknya. Disebut guru. Jadi yang mana letaknya? Memenangkan firman Tuhan. Ambil ayat Alkitab diserongkan, ditafsirkan seenak udahnya. Iya, di mana? Di mana letaknya? Sudah selesai masak, alhamdulillah. Ada semua di Alkitab. Ada. Oke, yang saya buka supaya kamu tahu ya. Sembarangan aja. Ngarang cerita kau. Mana ada? Seperti apa yang kau sampaikan tadi banyak ngarang. Kamu diam dulu, saya buka nih. Sebentar dulu. Biar Bang Juma yang ngomong, biar Bang Juma yang lawan si Triwira ini. Triwira, saya mau tanya dulu. Bentar. Triwira, tolong tunjukkan di dalam kitabnya para nabi. Coba tunjukkan di dalam kitabnya para nabi. Tuhan itu mati, di mana itu tertulis? Itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Saya tidak minta nubuat. Saya tidak minta nubuat. Saya minta pernyataan Tuhan. Itu nubuatan. Dia dinubuatkan. Memang dia harus mati untuk mengalahkan itu ada. Antum diam saja dulu. Kamu kan orang bebal menyimpulkan firman Tuhan seenak udahnya. Jelas di Yesaya 53. Triwira, dengerin dulu. Kau tuh mau diskusi atau mau ngapain? Kok kalau mau diskusi orang ngomong kok diem. Dari tadi kok ngerocos baik. Bukan. Orang ngomong juga saya mau baca yang ayatnya dia nggak mau kasih. Silakan kau baca, aku kasih waktu 1 menit. Nah, setelah itu kamu diam ya. Ayo bacakan cepetan. Ya sebentar saya cari ya. Nyari lagi. Sebentar ini saya cari. Kamu ini. Ya bang. Iya abangku. Silakan. Yesaya 53 itu bukan bicara mengenai Yesus. Sebentar, Wahyu 1. Sebentar dulu. Jangan pandai-pandaian ambil kitabnya orang, kalian cocok-cocokkan seenak perut kalian. Baca, kamu ribut lagi. Coba ya, fakta semuanya. Saya baca Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia tersentuh aku di depan kakinya. Ini ribut banget nih. Ini orang aneh. Ketika Wahyu itu bukan firman Tuhan. Itu kitab mimpi. Kan licik banget jangan licik gitu dong. Saya baca firman-Nya. Ya, di mana Yesus berbicara tentang kitab Wahyu itu dulu. Picik kau itu. Ya. Di mana Yesus berbicara tentang buku Wahyu itu di mana?
Diam dulu saya baca. Kasih kesempatan. Sekalian aja aku baca puisi Heri Anwar. Diam Terus dulu. kau katakan itu firman Dia Tuhan. nggak mau kan? Coba Bro Abdon, nggak mau dia kasih saya baca. Ketika aku melihat dia tersungkur aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu pendapat siapa? Sembarangan aja. Oke, itu bagus. Oke. Enggak. Lo kok jadi emosi? Santai aja, santai. Saya santai, tegasin diam. bukan emosi. Saya biasa begini. Santai aja, santai. Juga nada tinggi terus kan kita ladeni Anda ya. Santai. Tegasin Anda kalau Anda serong, kamu menyerongkan firman kita luruskan supaya semua hostnya mana hostnya yang tegas itu di mute dulu biar dijawab. Aduh, santai dulu kawan. Santai ini nggak ada santai-santai. Kamu terlalu banyak menyerongkan firman Tuhan, tahu? Nah gitu. Bang Triwira yang ganteng, yang cakep Perkataan sedunia. orang tidak jelas kok dibilang firman Tuhan. Gini Triwira, saya mau tanya sama Anda. Semua yang kita baca firman Tuhan, kamu ya itu dari Talo, itu dari Talo. Itu dari Talo. Benar sesuai firman Tuhan. Itu dari tamu. Itu bukan firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Tapi kamu ambil firman Tuhan itu. Kamu serongkan. Nenekmu kiper, mana ada itu firman Tuhan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ya silakan Anda pakai Alkitab lagi, Biblos, anak kali kau. Alkitab itu untuk menyerang Alkitab, menyerang kekristenan, membenarkan ajaranmu. Kau ke laut aja kalau gitu, pakai Alkitabmu sendiri. Ini debat, bukan curhat. Bro, jangan pakai Alkitab. Ini debat, bukan curhat. Kalau lawan saya pakai ilmu, Triwira. Triwira lawan saya pakai ilmu, Triwira. Jangan pakai air liur, Bang. Lawan saya pakai ilmu. Lawan saya. Saya belum mendapatkan orang Kristen sampai hari ini yang bisa hadapi saya dengan ilmu. Ngerti kamu? Sudah jelas ya. Kalau cuma nyerocos kayak begini, semua orang bisa. Akan menuduh Pak Abdon, mana itu? Siapa yang mati? Tuhan yang mati. Jelas firman Tuhan bilang. Tapi ingat dia bangkit kembali karena dia Tuhan. Tuhannya mati. Oke. Jelas. Tadi di kitab Wahyu, dengarkan saya. Mana lagi silakan. Jangan balik situ. Mana lagi? Tadi di kitab Wahyu bagus. Itu alasan kau. Tadi kalau kita mendengarkan kitab mimpi Wahyu itu ya, itu bagus kitab kedengarannya mimpi. Kamu ke laut aja kitab mimpi. Tetapi yang perlu Anda pahami. Kamu yang bermimpi-mimpi sendiri itu. Ini kitab yang ditulis tadi biar lawan debatnya ini ngomong. Tahu ya. Kitab Wahyu itu jelas ya. Ini niatnya mengadu kok. Kitab mimpi. Memalukan kau, menghujat kau. Kamu ambil ayat-ayat itu kamu bilang kitab mimpi. Masya Allah. Aduh, ya jelas. Kamu ambil ayat Alkitab kok. Kamu serongkan, terus kamu saya boleh minta. Aduh, memalukan kau. Saya boleh minta. Mengambil kitab Alkitab dibilang kitab mimpi. Saya boleh minta tidak original teks nama kitab. Ayatnya diambil. Apa kau diserong-serongkan? Ini maksudnya gini, ini maksudnya gini. Apa? Padahal yang kamu ngomong itu nggak sesuai dengan maksud. Ini kebanyakan kalangan Nabi hidup ini kayaknya. Kau tadi menjabarkan juga tidak sesuai dengan yang tertulis. Kau juga ngarang cerita dari tadi. Kami ada. Itu jelas sesuai firman Tuhan. Firman menjawab firman, bro. Firman menjawab firman. Ngarang kau. Jelas. Mana ada firman Tuhan? Mana? Ayo ayat lain lagi. Silakan kamu tampilin. Nanti saya gini. Triwira. Silakan. Saya minta. Mana? Ya. Silakan. Mana ayat lain? Triwira, saya minta tolong kamu tunjukkan original teks nama kitabmu, kitab Wahyu itu apa? Nama kitabmu dalam original teksnya Wahyu itu apa? Yang lari-lari, yang tadi aja, yang kamu kejar sama Pak Abdon tuh. Mana ayat-ayat tadi itu? Kamu munculkan sini. Nanti kita klarifikasi. Kalau sampulnya aja sudah nipu. Triwira. Kalau sampulnya aja sudah nipu, bagaimana isinya? Saya tanya samamu. Banyak ngoceh. Original teks kitab Wahyu itu apa? Original teks nama kitab Wahyu itu apa? Original teks. Kok jadi kayak gitu kau? Original teks juga, tapi nggak mau saya ikut sama ajaran kau itu yang serong, tahu nggak? Kamu silakan kalau kamu mau tanya firman Tuhan. Kita saya minta. Alkitab itu bukan punyamu, ya kamu cuma Triwira, saya minta. percaya kok.
Ngais-ngais doang Triwira. panjang Lama itu maksudnya. Triwira. Kamu. Triwira. Makanya, ya, ayo, Saya ayo, mau mana? tahu, saya Mana mau ayat tahu lain? sebelum dinamai, Alah. saya mau tahu sebelum Heran kitabmu kau itu dinamai Wahyu, udah, bahasa udah. Al-Quran, Jangan macam-macam itu namanya pura-pura apa? aja Terlebih kau. dahulu apa namanya? Memalukan aja. Kamu bukan original text. Bilang original text, hampir semua yang kamu bilang original Saya text mau itu tahu kamu sebelum sesatkan. kitabmu Tahu nggak? menggunakan, tolong di mute dulu host. Memalukan. Host di mute Roh dulu malu- beliau, di mute dulu Katanya sebentar. roh Saya manusia, mau roh tahu, manusia. saya mau tahu sebelum itu kan lihat original text. Kamu itu yang ngomong. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Gantian Bang Ya Triwira. Allah ya Silakan, Karim. Bang. Ya, Saya makanya mau mana tahu ayat yang sebelum lain? kitabmu itu Ya mengambil elah, udah kata di-mute. Al-Quran. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Saya mau tahu sebelum kitabmu itu ditempel dengan kata wahyu, namanya apa terlebih dahulu? Nama pertama yang Sebelum diberikan ke sampul buku enak wahyu itu banget apa? sebelum ditempel. Emangnya ini stiker? Kau itu ngawur itu. Menghujat aja sebelum ditempel, sebelum ditempel. Wahyu itu bahasa apa? Sebelum ditempel Bung, omongan wahyu itu- sembarangan aja. Emangnya stiker bilang sebelum ditempel? Bung, Kau aja Bung, tahu. wahyu kalau itu bisa saja bahasa kau nggak tahu. Al-Quran, Bung. Iya. Bung, nggak wahyu ada itu perintah bahasa wahyu Al-Quran, itu, Bung. ya. Wahyu itu bahasa Orang Arab. aneh. Kitabmu bahasa Yunani. Nah, sebelum sabar Bang Abdon. Sebelum kitabmu mengambil kata wahyu dari Al-Quran, namanya apa? Itu dulu, saya mau tahu. Ngeu. Ngapain? Kitabmu Dia yang sudah tempel-tempel. menggunakan bahasa Arab itu sampulnya wahyu. Wahyu itu kan Iya. bahasa Quran. Bahasa apa Arab namanya itu sebelumnya kan rupanya? diindonesiakan, makanya itu jadi bahasa Indonesia. Loh, kok ngapain? Itu diterjemahkan, Loh, kok ngapain? oleh LAI. Itu kata diterjemahkan wahyu, oleh LAI. Aduh, ini orang ngawur, memang nggak jelas orang. Oke. Saya minta nama Kamu tuh jangan asli. muter-muter gitu, Nama bukan asli cuma kitab kamu yang wahyu tahu. itu apa? Nama asli. Kayak stempel Nama aja. asli kitab Orang wahyu itu aneh. apa? Memalukan kau itu. Iya. Bung, bencong itu sebelum menjadi waria dia ada aslinya dulu, laki. Nah, saya tanya, sebelum kitabmu itu seperti itu tulisannya, namanya wahyu, apa aslinya tadinya? Coba. Apa nama kitab kamu itu sebelum keren menjadi kitab wahyu? Apa namanya pertama kali? Emangnya apa kaitannya? Apa kaitannya? Emangnya Supaya apa Anda kaitannya? tahu bahwa itu bukan wahyu. Bukan Supaya Anda wahyu. tahu itu bukan wahyu. Siapa bilang wahyu itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kan? Ngotot kan? Loh, iya, saya mau tanya dulu. Siapa bilang? Kalau Anda mau tahu, Ya, makanya. kalau Anda mau tahu, silakan Anda tunjukkan apa nama asli dari kitab wahyu. Alah, gimana sih? Sekarang saya mau tanya, bahasa wahyu itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Ayo, saya mau tanya. Bahasa Arab itu bahasa Quran, Bung. Itu bahasa Indonesia, bro. Itu sudah menjadi bahasa, bahasa Indonesia. Sudah pernah Indonesia. terang. Iya. Wahyu itu sudah jadi bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Oke. Oke, wahyu dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang dalam bahasa Yunaninya apa, Bung? Menerjemahkan Bung, itu bahasa menjadi Yunaninya apa? wahyu, itu tidak salah. Bahasa Yunaninya Gimana apa? Aduh. Bahasa Yunaninya apa, Bang? Nggak, bahasa Yunaninya apa, Bang? Loh, bahasa Yunaninya apa? Kitab Anda katanya itu. kamu tahu pintar bahasa Yunani. Ayo, ngapain kalau kamu tahu kamu tanya sama saya? Loh, oh gitu caranya kalau ditanya. Oh iya, itu ngapain? Kamu tuh baru berapa? Baru Enggak. setahun 2 tahun. Ini kan Anda nyerocos baca dari Alkitab tadi. Bahasa Yunani. Kan kamu baru setahun 2 tahun baca Alkitab Enggak. bahasa Yunani. Enggak ada ilmu Terus sok-sokan ternyata, tahu bahasa Yunani. Nggak ada ilmu ternyata ya. Tahu Triwira. Memalukan, Kalau Bang nggak ada Juma baru ilmu. setahun 2 Kamu tahun itu belajar ini, sombong lu tahu. sendiri nggak Nggak ada pandai. ilmu ternyata ya, Lu Bang, ya. nggak bisa. Coba baca. Emangnya saya mau Coba terjebak sama pertanyaan-pertanyaanmu, pertanyaan Aduh, coba tendensiusmu. baca. Kamu pandai nilai orang setahun 2 tahun baru menurut saya pandai. balik yang tadi. Lalu sendiri Kamu coba mana baca. ayat-ayatmu itu? Disuruh Tampilkan baca ayat-ayatmu itu yang ngeles. kamu sesatkan itu. Oh. Ayo. Baca dulu, baca. Mengalihkan Baca pertanyaan. dulu. Aduh, mengalihkan pertanyaan aja loh. Silakan. Enggak gini, Bang, gini. Bukan Bang, bukan. Saya tidak mengalihkan. Saya tidak mengalihkan, tapi
Saya tidak mengalihkan, Iya, tapi ada anaknya gunanya. saya tidak mengalihkan, Bang. Loh, kok ini kenapa nggak bisa diam ya? Hah? Kamu itu harusnya lahir jadi cewek kayaknya ya. Kok jadi laki-laki kamu? Bang, enggak juga Bang, Jangan cuma aku ngajarin cewek saya juga tidak enggak gitu sopan ya. amat. Nanti ku gulung Enggak, kamu. enggak, Kamu yang instruksi, cerewet. enggak. Kamu itu paling cerewet, Saya bro. sudah sopan-sopan sama Saya kamu. sudah cek itu. Kamu paling cerewet. Aku udah sopan. Ya, paling cerewet kok. Kamu itu. Saya udah cek dari awal. Saya ikutin kamu tuh paling cerewet. Teman-teman yang Makanya saya ada di nggak mau sini, ngikuti teman-teman yang gayamu. 1.600 orang, jangan lupa saksikan juga YouTube saya Mualaf Permanen TV. Jadi ini disiarkan juga secara live di YouTube saya Mualaf Permanen TV. Enggak kan Dan jangan gini, Bung. Ya, lanjut Bang. Lanjut Bang. Ya langsung lanjut Dokter. Enggak apa-apa. Mumpung ada Jangan, kesempatan ngomong. Ya, Kalau dia ayat-ayat ngomong yang enggak tadi. ada nanti kayak kereta api. Silakan. Iya, silakan ayat-ayat yang tadi mana? Ya, Kamu kan yang bentar ya, pakai Bang ayat-ayat Trivira, itu. bentar, boleh diam nggak? Boleh diam, saya promosi bentar ya. Teman-teman yang ada di sini yang 1.600 orang, tolong dibantu tap-tap layar biar nggak rungkat. Dan jangan lupa saksikan juga YouTube saya Mualaf Permanen TV. Dan ini disiarkan juga secara live di YouTube saya Mualaf Permanen TV. Dan jangan lupa juga Ya, buruan. saksikan YouTube Bang Juma Zulkifli Buruan M. sebelum Abbas dia ya. Oke, lanjut Bang. Yo, mana ayat-ayat tadi? Silakan. Iya. Kalau mau Jadi gini, nanya-nanya Bang. Tadi itu Anda menjajakan Yesus, menjajakan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tadi saudara mengajarkan Tuhan itu mati. Ini gitu. Pencipta langit dan bumi ini mati. Itu yang Anda ajarkan. Dengan menggadikan dalil dari kitab Anda, yaitu konon ceritanya kitab Wahyu katanya. Maka muncul pertanyaan, tulisan-tulisan dalam kitab saudara itu firman Tuhan atau apa? Kalau itu firman Tuhan, tolong tunjukkan nabi mana yang menerima firman dalam bahasa Yunani. Silakan. Oke ya. Jadi begini ya, bahasa Yunani itu adalah bahasa nasional pada saat itu, bahasa Ya, oke. internasional. Bahasa Bagaimana? internasional pada saat itu. Jadi pada waktu mereka mau menginjil sesuai dengan misi yang diemban. Saya Dr. tidak Yesus tanya akan- itu bahasa Sebentar daerah atau bahasa dulu, nasional. makanya Saya sejak tanya nabi sebentar mana dulu. yang menerima Parah ini firman. orang nih. Kamu, aduh, Bang, ini yang parah saya nih. tanya, Nah, nabi mana yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Lah, aduh, kamu tuh dengar dulu saya jelasin nabi mana. Emangnya saya mau jawab pertanyaan tendensius Anda? Enggak, saya mau jawab menurut versi saya. Kamu Yang diam saya dulu. tanyakan nabi siapa yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Kok Anda larinya ke bahasa internasional? Nabi mana? Semua nabi yang diurapi oleh Tuhan Yesus, Iyalah. diurapi oleh Roh Kudus, dia bisa berbahasa apapun. Bahasa Yunani? Kamu tahu? Makanya saya mau jelasin dulu. Ya. Di mana Pada tertulis waktu- itu? Enggak, Makanya sebentar dulu, kamu memang nggak baca saya tanya Alkitab. nabi mana Makanya baca Alkitab. yang Sebentar menerima dulu saya firman jelasin. dalam bahasa Yunani? Saya jelasin dulu sebentar. Kamu tuh emangnya satu kata, begini. Pada waktu Saya mereka tidak mau- tanya bahasa Sebentar, internasional ini orang atau parah. bahasa daerah atau bahasa Aduh, tubuh. parah. Yang saya mau tanya, jawab dulu. nabi mana yang menerima Bang firman Suma, dalam bahasa kamu itu ngomong ke Yunani? saya, kamu ngomong ke saya, fitnah ke saya, kamu lebih gila. Saya mau jelasin, kamu potong terus. Kamu cerewet. Bahasa internasional. Saya tidak sedang saya mau tidak jelasin sedang dulu, bertanya makanya itu. Kamu diam. Saya mau jelasin dulu, cerewet. Aneh Saya orang tidak ini. sedang saya Nah, kamu nanya, saya mau jelasin. Kamu diam dulu. Saya tidak butuh penjelasan Anda Kamu tentang nggak butuh internasional penjelasan. dan nasional. Saya Kamu tidak bahas memalukan. itu. Yang saya tanya, Katanya mau- nabi siapa katanya yang mau menerima? diskusi. Ya udah saya ngomong. Kamu Nabi ngomong siapa silakan. yang menerima pada firman saat dari mereka langit mau dalam menginjil, bahasa kata Paulus Yunani? bilang, jangan pergi dulu, tunggu di Yerusalem. Ya kamu harus menerima baptisan Roh Kudus, tunggu di Yerusalem. Ya kan? Pada hari yang ke-50 mereka dibaptis oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa, termasuk bahasa Yunani, bahasa Arab, semua bahasa. Ya. Jadi mereka diperlengkapi pada saat mereka mau menginjil. Nah, setelah mereka menginjil, ya abad-abad pertama itu, baru mereka menulis Alkitab itu.
Ya, Injil, 4 Injil mereka tulis. Itu setelah mereka terima Roh Kudus. Ya kan, makanya mereka tulis itu dalam bahasa Yunani untuk supaya dia menginjil ke seluruh dunia, karena pada saat itu ya kan bahasa internasional adalah bahasa Yunani, Bro Musuma. Itu loh. Udah, itu jawaban saya. Yang saya tanya, nabi mana? Nggak usah, saya nabi mana yang menerima wahyu dari langit dengan bahasa jawaban Yunani? saya itu, ya. Udah. Ayo, ayat apa lagi yang kamu... masalahnya Saulus sendiri dengarkan. Saulus sendiri mengatakan di dalam kitab saudara, ya, dalam Kisah Para Rasul, bahwa dia mendengarkan suara dari langit. Yesus berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Oke, nah sekarang wahyu itu original teksnya bahasa Yunani. Nah, kalau wahyu itu bahasa Yunani, pertanyaan saya, siapa yang ke sana menggunakan bahasa Yunani? Kapan Yesus memberikan wahyu? Kalau Anda katakan Yesus yang memberikan wahyu dalam bahasa Yunani, sementara Paulus mengakui Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani. Jangan salahkan saya. Makanya saya tanya, sudah ya. Siapa yang mewahyukan dari langit bahasa Yunani, gitu ya? Cukup ya. Cukup ya, saya jawab. Jadi begini, ya, kalau Bro Suma itu baca mengenai pertemuan antara Paulus dengan Tuhan Yesus, itu jelas, itu pertemuan pada saat dia berangkat ke Damsyik, membawa surat kuasa untuk menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Dan kuasa itu bukannya menangkap, sampai membunuh pun dia diberi kuasa. Sebentar, di perjalanan dia dan anak buahnya. Iya, kan ada nubuatannya. Sebentar dulu lah. Gimana sih? Jangan dipotong dulu. Sebentar, dia di tengah perjalanan dia bertemu Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya dan suara. Ya, memang sebentar. Memang saya sudah tahu pertanyaanmu. Itu ada dua statement yang seakan-akan bertentangan tapi tidak, ya. Jadi ada suara dan saya cahaya. Ke sana, Bang. Sebentar dulu. Iya, sebentar, ya. Dan cahaya itu membuat Saulus itu buta. Nah, terus suara terdengar oleh Saulus sendiri. Ya kan? Apa yang Tuhan katakan? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya kan, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya itu. Oke? Nah, kalau dari mana Paulus tahu dia itu Tuhan? Sebentar dulu, saya mau jelaskan berdasarkan konteksnya di Alkitab. Diam dulu ya. Nah, setelah itu Saulus, enggak usah terlalu jauh. Saya sudah tamat kitab itu. Saya tanya sama dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Maksudnya, jadi bahasa itu. Saya justru izinkan Anda menginjili di sini. Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kamu bertanya, ya udah sekarang gini, ayat mana aja lah yang kamu serong-serongkan. Ayo, ayat mana? Sudah itu tadi dari mana? Dari mana Saulus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Udah, saya nggak mau gitu. Saya mau jelasin kamu narasinya. Itu tadi barusan Kisah Para Rasul 9 nomor 6 yang Anda baca. Saya mau jelaskan sampai kepada sampai kepada dari mana Paulus? Dari mana Paulus? Dari mana Paulus? Paulus tahu bahwa itu Tuhan dari mana? Tuhan Yesus pada waktu hidup di dunia, ya pada waktu dia di Yerusalem, dia berbahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani. Dia berbahasa itu semua bahasa Tuhan Yesus bisa. Itu paham. Kamu itu kan gitu. Kamu kalau dijelaskannya benar, kamu tolak. Tujuannya apa? Kamu ingin itu paham. Ternyata Yesus bahasa Ibrani. Tujuanmu itu wahyu ini dari mana bahasa Yunani? Wahyu itu ditulis oleh Yohanes. Dia dibuang di Pulau Patmos. Nah, wahyu yang diterima Yohanes ini dalam bahasa apa? Aduh, sebentar dulu, ya. Jadi Allah kita itu dalam bahasa apa? Allah itu bisa berbicara dalam segala bahasa, bro. Jadi Yohanes itu menerima dari yang disampaikan oleh Tuhan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia menulisnya dalam bahasa Yunani. Yesus itu jelas. Aduh, gimana sih? Nah, kamu tuh jangan perkataan di dalam kitabnya orang Yahudi. Pertanyaanmu itu tidak esensi banget. Perkataan di dalam kitabnya Yahudi itu, bro.
Gantian Itu semua Amsal ngomongnya. 30, Gantian ngomongnya. Aduh, Amsal Orang 30, jelasin kok Ulangan dikit. 4. Aduh. Jangan menambahi, jangan mengurangi firman Tuhan. Ya iya, siapa yang menambah? Ayo. Kamu yang suka nambah Kalau dan mengurangi, Yesus kan? berbicara Aduh, memang dalam Ibrani, memalukan orang kemudian ini. terus tentang bahasa Yunani itu menambahkan dan juga mengurangi. Siapa bilang menambahkan segala macam? Oh, jadi saya yang Kau menambahi, itu memalukan mengurangi. itu. Sekarang dari mana? Itu sudah itu ada proses kanonisasi. Mereka tulis dalam bahasa Yunani. Itu jelas Sekarang karena untuk penginjilan ke seluruh dunia. Begini, Itu misi yang diemban oleh mereka ditulis dalam bahasa di Yunani. Itu sudah dijelaskan, bro. Kamu ngapain bola-balik situ lagi? Allah kami itu tidak hanya menguasai satu bahasa, bro. Dia bisa berbahasa tidak ada yang berbahasa Ibrani. Semuanya manuskripnya berbahasa Yunani. Itu persoalan. Memalukan. Loh, kok yang memalukan gitu loh. siapa? Dan ini ngarang cerita dari tadi. Masa ya Yohanes itu adalah perjanjian orang lama aja. Kamu dengar perjanjian lama itu aja adalah ditulis orang dalam dua Yahudi bahasa. yang dimana Bahasa mereka itu Ibrani berbahasa sama bahasa Ibrani. Aramaik. Masa Bahasa ketika perjanjian Yesus baru yang ditulis dalam notabene bahasa adalah Yunani. saudara dengan Itu sudah si sejak Yohanes. awal. Masa mereka menggunakan bahasa Yunani? Nggak esensi banget Sedangkan pertanyaan mereka hanya kau itu. Nggak berbincang-bincang pengaruh. berdua menurut Nggak ngaruh. Wahyu itu menurut mimpi Yohanes yang berseri-seri itu. Memalukan. Jadi apa yang bahasa Anda sampaikan dipermasalahkan. tadi semuanya Anda Sudah karang-karang dijawab. sendiri, tidak sesuai Silakan, dengan Abdon. apa yang tertulis di Abdon dalam Sagala, silakan. Bible itu Abdon Sagala. sendiri. Oke, makasih, Semua makasih. Anda pelintir-pelintir sendiri, bukan kami yang menambah-nambahi, tapi Kalau Anda Kamu yang sendirilah yang melintir sudah menambah-nambahi. terbukti, bro. Begitu. Kamu yang memelintir Makanya firman ganti-gantian Tuhan. ngomongnya Kita mau supaya luruskan, jelas. kita mau klarifikasi dan luruskan sesuai dengan maksud firman Tuhan. Silakan, Bro Abdon Sagala. Oke. Kalau masalah bahasa tentu kita lari lagi ke referensi lain, sejarah-sejarah. Tapi kita fokusnya ini tentang Tuhan lah ya, tentang Tuhan. Nah, kalau Tunggu kita bang, bicara- tunggu bang, 30 detik bang, 30 detik. Saya mau tanya Triwira dulu. Nama lain daripada Markus pengikut Paulus ini siapa bang Triwira? Bisa aku. Kurang ajar juga kamu gayanya gitu. Sombong sekali Maksudnya? kamu. Maksudnya? Ya kamu ngapain kamu ngetes aku? Nggak ada ininya, nggak ada pengaruhnya itu, nggak ada pengaruhnya. Loh, Anda kan Kamu Anatheos. tanya itu esensinya Anatheos apa? itu maha tahu. Kamu esensinya apa? Kamu yang paham kitabmu kenapa ngamuk? Saya tanya nama lain daripada Markus. Emangnya saya nggak tahu gaya-gayamu itu. Nah, oke. Kalau Anda tahu nama lain daripada Markus pengikut Paulus itu siapa? Coba juga kamu memang karakter pencoba, karakter setan itu suka mencoba. Nama lain daripada Markus itu, Bang Triwira, saya ajarin. Nama lain daripada Nggak usah diajarin. Bang, Nggak nama usah, lain silakan. Memalukan Bang, kau itu. nama lain daripada Markus adalah Yohanes. Jadi sebenarnya penulis kitab Wahyu itu, kitab mimpi itu adalah Markus, pengikut Paulus. Itu bang. Wah, Oke, makasih. memalukan bro. Oke, gini aja. Catat itu ya. Parah. Oke, Kamu Bang itu Triwira. makanya kalau baru tahu jangan sombong. Kamu kalau saya coba juga kemehet kau itu, tapi saya tidak mau melakukannya. Iya, kamu kan Bukan pencoba. Yohanes Anasebedeus yang menulis kitab Wahyu itu bukan, tapi Markus. Oke, catat itu ya, catat. Oke, Bang. Oke, Bang Triwira, makasih. Oke, sebentar. Iya. Bahkan kitab kitab Yohanes itu yang nulis bukan Yohanes murid Yesus. Bang, Ya, silakan. Bang Juma bentar, Bang. Gurunda bentar. Berhubung penontonnya beledak ini, penontonnya banyak banget 2000. Nah, berhubung penontonnya 2000, saya kasih tahu sekali lagi, jangan lupa saksikan YouTube saya, Mualah Permanen TV. Dan ini disiarkan secara live juga di YouTube saya, Mualah Permanen TV. Jadi teman-teman nonton juga di YouTube saya, Mualah Permanen TV. Jangan lupa subscribe dan nonton serta like dan komen ya. Dan jangan lupa saksikan juga YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli F. Abbas ya, disiarkan juga secara langsung ya. Oke, dilanjut. Terima kasih penontonnya 2000. Jangan lupa tap-tap layar. Lanjut Bang Juma. Oke. Jadi kita gini, kalau bicara berbahasa itu semua dunia ini orang-orang tentu berbahasa berbeda-beda. Contoh kayak Paulus yang disebutkan dengan tafsiran di jalan lain itu adalah Bulus. Jadi itu enggak saya rasa enggak Oh, poinnya. tidak ada Bang Adon. Itu sudah saya bantah kemarin, tidak ada yang namanya bulus. Ngarang Kalau aja Bang Adon, oke. itu aja dibawa.
Tafsir Jalalain. Yasin 4. Yasin Itu 4. Oke, tapi tidak ada. Itu editan dari kalian, Duladi Samarinda dan juga Fred Ridham. Nah, sudahlah, jangan dibawa lagi. Itu sudah tuntas dari zaman dahulu kala. Ya, oke. Jadi gini, kita ini yang kita bahas adalah tentang Tuhan. Ya. Sampai dari dulu orang Yahudi menolak akan ketuhanan Yesus. Sampai sekarang pun ada yang menolak ketuhanan Yesus. Jadi kita fokus tentang Yesus itu siapa, Tuhan itu siapa. Saya rasa gitu, Bro Juma. Biar Anda salah, Saudara Abdon. Abdon, dengarkan saya. Dengar dulu, dengar 30 detik. Yahudi bukan menolak ketuhanan Yesus, Bang. Menolak kenabiannya. Yesus tidak pernah datang ke Yahudi mengajarkan aku Tuhan. Jangan salah, Anda memfitnah itu. Lanjut. Bukan, kamu nggak paham. Jadi gini, kalau kita bicara tentang Tuhan, pasti larinya ke Yesus. Dan ada perdebatan di situ. Dan di Al-Quran pun sendiri cuma, kita sudah sering berdebat cuma. Dan di Al-Quran sendiri pun sampai dipersoalkan. Kafirlah yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah. Tentu ya. Nah, sampai akhir ini, pengakuan-pengakuan ini yang kita bahas. Kalau menurut Bang Juma itu, Yesus itu siapa? Dan saya tanya lagi, kalau menurut Bang Juma itu, Tuhan itu siapa? Nah ini yang fokus, biar nggak lari-lari. Kalau masalah membahas tentang sejarah referensi, ya setiap referensi punya. Mana orang rajin belajar ke situ, membaca ke situ tentu dapat. Siapakah Markus? Boleh saya jawab? Oke, boleh saya jawab? Siapa? Oke, ya, tunggu dulu. Ya. Pertanyaan saya. Ya. Siapakah Tuhan itu menurut Bang Juma? Baik. Dan siapakah Yesus itu? Tuhan Juma? itu adalah dasarnya adalah kitab suci yang diyakini cuma Quran. Jangan lari kemana-mana. Silakan. Iya, baik. Tuhan itu di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan sangat rinci, Abang, ya, bahwa Tuhan itu esa, pencipta langit dan bumi. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu esa, itu dulu. Nggak mungkin berubah menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Satu Tuhan itu. Yang kedua, Allahus Samad. Tuhan itu tempat meminta segala sesuatu. Maka apapun di atas muka bumi ini yang minta-minta pasti bukan Tuhan. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi kalau ada di atas muka bumi ini melata diperanakkan dan memperanakkan, itu bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan itu tidak ada yang setara, tidak ada yang sama, tidak ada yang seperti. Laisa kamislihi syai', seperti dirinya. Tidak ada. Tuhan itu sendiri, tunggal dia, tidak ada yang sama seperti dirinya. Itu baru Tuhan yang benar. Kalau ada kemudian dikatakan di dalam kitabnya umat Islam bahwasanya laisa kamislihi syai', ternyata di kitab para nabi terdahulu juga masih ada di dalam kitab saudara, diterangkan 2 Samuel 7 nomor 2, 1 Tawarik 17 nomor 20, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu laisa kamislihi syai', tidak ada yang setara dengan Tuhan. Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Yeremia 10 nomor 6. Makanya di awal tadi saya awali, Bang Abdon, apakah Tuhan itu maha kuasa? Yes. Apakah Tuhan itu pernah berhenti untuk tidak menjadi maha kuasa? Tidak pernah. Berarti Yesus gugur di sana. Lanjut. Oke, jadi begini. Kalau kita memahami Tuhan, tentu kita belajar dari kitab suci dulu. Kita dalami. Apakah Tuhannya cuma Yesus? Tentu tidak. Apakah Tuhannya Yahudi adalah Yesus? Tentu tidak. Mereka menolak. Tetapi perkataan-perkataan yang ada di Alkitab, kitab suci yang diyakini oleh masing-masing, Yesus mengatakan ya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Bapa. Dari mana dasarnya, Abdon? Kan kita lari langsung kepada kitab itu, ayat-ayat itu. Aku mengenal Bapakku, itu kata Yesus, ya. Ini pendek saja. Jika Yesus mengenal Allahnya, kealahannya, kekuasaannya, tentu kita tanya balik lagi ke kamu, cuma apakah sama kamu seperti Yesus, kamu mengenal Allah, mengenal Allah itu? Nah, kalau tidak sama, berarti kamu tidak mengenal Allah. Yesus mengenal Allah.
mengenal Bapaknya. Nah, sekarang saya ambil, jangan lari dulu ke kitab yang lain. Ambil dulu di dalam Al-Quran, bagaimana riwayat Allah itu memperkenalkan diri kepada manusia, sehingga manusia itu mengenal siapa yang memberikan. Apakah Allah yang sesungguhnya, apakah yang mana? Coba jawab dulu. Pakai ini narasi dari Quran aja. Pakai dari Quran. Silakan. Gimana pertanyaannya, Bang? Gimana pertanyaannya? Halo. Kita bicara tentang. Halo. Oke. Halo. Iya Bang, Abang ulangin pertanyaan. Kenapa Abang tidak menjelaskan konsep Tuhan menurut kitab saudara? Saya kan sudah menjelaskan Tuhan, konsep Islam. Giliran Anda sekarang. Konsep Tuhan di Kristen itu seperti apa? Berdasarkan pengajaran para nabi yang ada dalam kitab saudara. Silakan. Oke ya. Nanti loncat ke pertanyaan kedua. Iya. Gini, saya bertanya dulu. Anda belum menjawab. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan Tuhan saya. Nah, sekarang Anda jelaskan Tuhan Anda. Belum ada. Jadi yang saya terangkan tadi itu Anda nggak dapat. Nggak ada poinnya. Dalilnya saya mana? menjelaskan surah berapa? Saya menjelaskan panjang lebar itu Anda nggak. Surahnya mana? Mengenal. Catat garis merahi. Mengenal Allah, mengenal Tuhan. Di mana? Qul huwallahu ahad. Tuhan yang disembah oleh para nabi adalah Tuhan yang esa. Mengenal. Allahus samad. Mengenal. Tuhan tempat meminta segala sesuatu. Saya bicara ini mengenal. Maksud kamu mengenal dengar bang. Cara mengenal Tuhan itu berbeda dengan kita. Kristen dengan Islam berbeda. Cara Kristen mengenal Tuhannya kudu harus menjadi makhluk. Pakai dalil. Oke? Jangan asumsi, pakai dalil. Lah ini dalilnya. Qul huwallahu ahad. Kami mengenal Tuhan kami itu satu. Bung, kami mengenal Tuhan kami itu satu. Satu itu esensi. Oh, tidak bisa. Laisa kamislihi syai'. Tadi saya sudah membacakan kitabnya orang Yahudi. 1 Tawarik 17 nomor 20. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Loh. Supaya Anda tahu bahwa Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan kami. 1 Tawarik 17 nomor 20. Engkau Tuhan tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Ya, lalu kemudian 1 Tawarik 17:20, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Al-Qur'anul Karim, laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Yahudi dan Islam konsepnya sama. Tuhannya tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang giliran Anda. Sekarang giliran Anda. Tuhan Anda itu seperti apa? Silakan. Sekiranya kamu mengenal aku, ini kata Yesus. Yohanes 14 ayat 7. Poin sedikit aja yang kamu bisa kamu baca. Abang, saya minta Anda menjelaskan. Saya menjelaskan Tuhan Anda. Ya, saya jelaskan nih, Tuhan Anda yang Anda jelaskan. Silakan. Yohanes 14 ayat 7. Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya. Sekarang ini cuma. Sekarang ini bukan terdahulu bukan. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Itu kata Yesus. Pahami ya? Nah, jika ayat ini mengatakan disambung dulu Bang ayatnya, melihat Dia yang mengutus aku, jangan dipotong-potong ayatnya Bang. Tunggu dulu. Tidak ada mengutus di sini. Yohanes 14 ayat 7 ya. Biar Bang, nanti kita kunci dia. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya di sini Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan satu ayat yang sama. Mana dalil kamu di Quran seperti ini? Sehingga agar saya bantah dulu Bang. Saya bantah dulu Bang. Yohanes Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku. Sabar. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan tidak pernah kamu lihat wajahnya. Gimana tuh Bang? Betul. Siapa? Jadi Yesus ini siapa? Oke, saya Ya. Allah itu adalah Ruh. Yesus. Ada seorang. Tunggu dulu, sabar. Allah itu adalah. Tadi katanya Ruh. Siapa yang melihat aku, melihat Bapa.
Betul. Ayo. Allah itu adalah roh. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat roh. Jika tidak Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Ya. Oh, di mana itu dalilnya? Di mana itu dalilnya? Saya minta dalil. Yohanes 14 ayat 7. Oh, enggak begitu. Ini ayat nih. Sekarang jadi yang melihat Yesus itu melihat Bapa. Betul. Itu betul. Lalu Yohanes 5 nomor 37 boleh Anda baca? Tidak ada pun seorang yang dapat melihat Allah. Benar. Allah itu adalah ruh. Tidak ada seorang pun melihat ruh. Tetapi ketika terus yang Yesus melihat ini? Tunggu dulu. Tetapi jika ruh itu menjadi muncul menjadi manusia, itu baru mata orang manusia itu yang terbatas ini baru bisa melihat. Paham? Oke? Oh, nah, gitu. Ya, jadi sekarang cuma ya, mengenal Tuhan. Ya, oke, Saudara Abdon. Oke, saya kasih kesimpulan pernyataan saudara. Jadi Tuhan itu tadinya tidak serupa dengan apapun. Agar supaya dilihat, ini analogi saya. Anda tinggal iakan. Anda tinggal iakan. Kalau Al-Quran kan sudah jelas, Bung. Laisa kamitslihi syai'. Jadi Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Mau Anda dari kemanapun tidak akan pernah bisa. Nah sekarang saya analogi. Berarti kamu tidak mengenal. Saya mengenal Tuhanku, bahwa Tuhanku itu tidak sama seperti makhluk. Tidak sama seperti makhluk, berarti seperti apa? Betul. Seperti apa? Dia tidak seperti makhluk, kau minta seperti apa? Abang ini gimana? Kamu tidak mengenal. Loh, saudara, saya mengenal Tuhanku. Dia adalah esensi Maha Pencipta lagi Maha Berkuasa. Tapi dia, dengarkan bang. Apakah kemudian Anda mengenal sesuatu itu harus melalui panca indera mata? Ya, betul. Sekarang boleh Anda tunjukkan akal Anda? Akal saya ini saya ngomong, saya pakai akal saya, makanya saya bisa jawab kamu cuma. Nah, oke. Perkataan Anda bisa dilihat? Bisa. Ini suara saya. Bagaimana? Coba tunjukkan perkataan Anda. Coba tunjukkan perkataan Anda. Bentuknya seperti apa? Suara saya. Suara Anda bentuknya seperti apa? Suara saya. Jadi bentuknya seperti apa? Tunggu. Suara saya itu yang kamu lihat dari manusia. Enggak, ini akal. Saya minta akal Anda. Akal Anda wujudnya seperti apa? Akal saya wujudnya otak di dalam kepala ini. Wujudnya, akal wujud itu otak. Abang. Jadi saya analogikan jawaban saudara. Tuhan itu tadinya gaib, laisa kamitslihi syai'. Untuk supaya dikenal, dia menjadi makhluk. Betul? Betul. Nah, setelah dia menjadi makhluk, apakah Tuhan yang tadi ini yang berkehendak menjadi makhluk? Allah itu roh. Paham? Iya, betul. Yang roh tadi ini, dengar. Yang roh tadi ini, Abang, yang roh tadi ini berkehendak menjadi makhluk, betul? Ya, jadi sekarang Anda baca. Dengar Abang, sekarang Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 42. Yesus berkata, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Jangan pakai meledak. Selesaikan dulu satu-satu. Jangan pakai meledak. Anda mengatakan roh berkehendak menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia Yesus, dialah yang memiliki kehendak sehingga dia menjadi manusia. Faktanya di dalam pengakuan Yesus Yohanes 8:42, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Betul. Apanya yang betul? Apanya yang betul? Apanya yang betul? Kehendak siapa di situ? Apanya yang betul? Yesus datang bukan atas kehendaknya. Tadi katanya Tuhan sendiri. Tadi katanya Tuhan sendiri yang berkehendak menjadi manusia. Siapa yang berkata di situ? Yesus. Betul. Anda yang mengatakan Tuhan yang berkata di situ. Anda yang mengatakan, dengarkan. Anda yang mengatakan Tuhan yang tidak serupa dengan apapun berkehendak menjadikan dirinya serupa dengan manusia. Saya nggak ada berkata seperti itu, cuma Yesus memperkenalkan diri, Allah memperkenalkan diri kepada manusia dengan wujud manusianya. Oke? Nah, jadi di ayat itu
kamu dari tadi tidak pernah membawakan dalil-dalil Quran tentang Allah itu agar kamu kenal. Bang Zuma jaringannya kurang bagus. Kenapa? Dalil Bang Zuma suaranya kurang bagus, Bang Zuma. Jangan rame-rame. Allah itu tidak bisa diserupakan. Allah itu tidak makhluk. Saya bertanya, jika begitu, siapa dong? Dengan dasar keterbatasan. Gurunda, suaranya Gurunda putus-putus, Gurunda. Putus-putus. Saya lagi di gunung soalnya, lagi di gunung. Saudara Abdon, yang berkehendak menjadi manusia, Tuhan sendiri atau bukan? Tuhan sendiri dong. Siapa dong jadinya? Dia berkuasa kok. Nah, Tuhan sendiri. Ya. Terus kenapa Yesus berkata, oke, kenapa Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Ya, kehendak siapa yang datang? Ayo. Meow. Kehendak siapa yang datang? Meledak. Abang ini gimana, Bang? Abang tadi katakan, Jawab dulu. Kehendak Abang siapa yang mengatakan Tuhan berkehendak. Apa? Apa Juma? Halo? Sebentar, Itu Bang jaringan Zuma Gurunda ngomong lagi di jaringannya. kurang bagus itu. Jadi Iya. gini, Bang jadi Zuma dari ngomong tadi- tapi jaringan Aku ini. dan Nah itu. Jaringannya. Gurunda suaranya tidak termonitor, Gurunda. Bang Zuma suaranya nggak ada. Sinyal aja udah ngelawan Juma itu. Jadi maksudnya Orang dia di gunung. Orang di gunung ya suaranya gitu. Lu coba tinggal Begini Bang Abdon, Suara lu juga bakal hilang-hilang. Bang Abdon. Tuhan menurut saudara datang atas kehendaknya sendiri menjadi manusia. betul. Berarti yang menjadi manusia adalah Tuhan itu sendiri. Betul. Tapi faktanya yang Anda fitnah Tuhan itu sendiri mengaku dengan mulutnya di dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku. Ya betul. Kehendak siapa? Lah. Jawab dulu. Kehendak siapa? Kehendak Yesus atau bukan? Jawab dulu. Kehendak Yesus atau bukan? Iya, kehendak Yesus karena dia Enggak, kehendak Yesus atau bukan? kehendak Yesus karena dia yang berkata. Paham? Dia yang berkuasa atas kata-kata. Ya ampun. Ini dong. Ya ampun. Berarti Yesus bohong dengan mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Karena Betul, apa? dia berkata. Dia yang Ada berkata. lagi nih satu nih Karena adalah Bapa dalam dirinya. muncul lagi satu. Jaya, kau diam dulu Jaya, kau nggak ada isinya Jaya, kau diam dulu. Jadi gini maksud saya. Cuman perkataan pertanyaan kamu itu sudah diwakili orang-orang dulu. Bahkan murid-muridnya juga berkata, Guru, tunjukkanlah kami Allah itu. Tunjukkanlah kami kepada kami Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami. Itu kata orang-orang muridnya dan kata-kata orang. Apa kata Yesus? Melihat aku, melihat Bapa. Sesuai dengan ayat ini juga. Berarti membunuh aku? Ya? Berarti membunuh aku? Siapa yang membunuh? Berarti membunuh aku sama dengan membunuh Bapak. Ya. Gitu. Jangan gini, karena kamu tidak mengenal Tuhan maka kamu berkata seperti itu. Nah, dari tadi kamu tidak. Loh. Kok jadi saya yang tertuduh tidak mengenal Tuhan? Yang tidak mengenal Tuhan itu Anda. Layaknya Anda tidak mengenal duren. Anda melihat pepaya, Anda mengatakan itu adalah duren. Jadi saya yang terdakwa. Aneh Anda ini. Pakai dalil Quran cuma. Siapa yang melihat aku sama melihat Tuhan? Begini. Gini, saudaraku. Sama manusia. Surat Taha ayat 14, Saudaraku. Jangan lari-lari. Mana dalil Quran Allah itu Surat Taha ayat 14, Surat Taha ayat 14. Jadi kita itu fokus kita cuma karena kita Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Bagaimana cara Tuhan memperkenalkan diri? Dengan cara menciptakan makhluk. semua orang Maka bisa kemudian supaya manusia mengenal dirinya, maka Tuhan memberikan akal kepada manusia itu. Agar kemudian manusia itu tahu bahwa segala unsur yang ada di atas muka bumi ini itu tidak ada dengan sendirinya, tetapi dicipta oleh Sang Pencipta. Dan Pencipta itu meskipun tidak kan dirinya dalam rupa yang asli dalam kehidupan manusia, orang yang beriman dan berakal sehat pasti akan mengatakan Tuhan itu ada, meskipun dia tidak menyatakan diri dalam rupa makhluk. berarti Betul kamu nggak? tidak kenal.
Jujur dong. Berarti kita tidak kenal. Abang ini gimana sih? Gimana sih? Orang Abang ini gimana sih? Yohanes Yesus sendiri mengatakan Allah tidak dapat dilihat, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar kok. Malah Yesus pakai itu dalil Quran yang saya minta. La ilaha illallah. Kalau Laisa memakai kamislihi Al-Quran, syai'. Ya, di Yohanes Laisa kamislihi syai'. Saya ulangin ya. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Di Yohanes 14 ayat Aku 7 saya ulangi lagi. setuju dengan dalil yang Zuma sampaikan. Taha 14 ya. Nih, Allah memperkenalkan diri nih ya. Nih ya. Allah memperkenalkan, Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia. Yohanes 14 ayat 7. Aku tersebut maka tetaplah. Jaya diam dulu kau Jaya. Jangan ngomong dua-dua. Memang betul Bang Abdon. Bang Abdon. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu Bang Abdon. Kita dialog santai Bang. Kita dialog santai. Musa juga mengagungkan Yod-Heh-Vav-Veh, Sema Israel. Karena apa? Karena ada perkenalan kepada Musa. Maksud saya gini, ini jelas ayatnya, Yohanes 14:7. Allah itu bisa dilihat, oke? Ketika dia nujul menjadi manusia. Tetapi ketika Allah itu dalam kemuliaannya, dalam ruhnya itu sendiri, tidak seorang pun yang mampu melihat dia. Jadi tidak ada yang bertentangan dalam ayat ini. Yang saya tanya kita sekarang, Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku, Allahku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kamu telah melihat dia, kamu telah melihat Allah itu, kamu telah melihat Tuhan itu cuma, yaitu Yesus. Ini perkataan di Alkitab. Sekarang saya minta perkataan yang ada di Quran agar saya tahu mengenal Allah itu siapa. Lanjut. Yuk silakan cuma. Sebentar, mungkin jaringan lagi kurang pas itu. Jadi kita harus mental Bang Juma itu. Coba lihat dulu Bunda, itu masih ada di bawah nggak Bunda? Jadi di dalam Islam itu jelas ya bahwasanya Allah itu memperkenalkan dirinya melalui para nabi, mengenalkan untuk memberitahu bahwasanya keberadaannya itu ada dan nabi Allah itu benar ada. Nabi itu karena Allah memperkenalkan dirinya melalui para nabi yang dimana dengan ciptaannya disampaikan oleh para nabi dan nabi menyampaikan pada manusia. Itu jelas. Lalu ketika Anda mengatakan kami umat Islam tidak mengenal Tuhan, yang dimana Tuhan itu menjelma menjadi manusia dan Yesus itu adalah Tuhan, lalu Kristen mengatakan bahasanya mengenal Tuhan, ya tidaklah seperti itu. Memangnya Yesus tidak memangnya pernah Yesus itu mengajarkan seperti apa yang Bang Adon sampaikan? Tidak sama sekali. Panas. Ya, para nabi tidak pernah mengajarkan bahwasanya Allah memperkenalkan Bunda masih ada Gurunda itu di bawah enggak? Dirinya mesti menjadi manusia. Tidak pernah. Bahkan Yesus sendiri yang menjadi otoritasnya yang ada di dalam Bible itu sendiri mengatakan bahwasanya Allah itu hanya satu dan tidaklah menjadi manusia ataupun menjadi anak manusia, dan itu jelas karena Yesus menyampaikan dari sesuatu apa yang disampaikan oleh Musa, yang dimana Musa mengatakan bahwasanya Allah itu satu, tidaklah ada dua, tidak ada tiga. Lalu datang Kristen mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Atas dasar apa dan ajaran para nabi yang mana? Ketika Bang Adon menyampaikan itu, meyakini hal itu, silakan. Saudaraku mualaf, tidak mungkin Tuhan yang satu kepada yang satu Musa memperkenalkan diri dengan isi perkenalan yang berbeda. Tidak satu pun manusia atau nabi yang pernah kepada Musa tidak dengan minta disembah. Waduh, kalau tidak minta disembah. Ini kalian kalimat sederhana saja tidak paham kalian ini. Minta disembah. Allah di dalam Al-Quran di surat At-Taha surat 14 itu dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untukku. Nah sekarang saya tanya, di mana Bible yang Yesus mengakui bahwa dirinya Tuhan atau nyuruh menyembahnya itu mana? Seperti surat Taha ayat 14 ini, coba silakan. Kalau Taha beraku-aku kepada baginda Muhammad itu anugerah.
Tapi itu pengakuannya kepada Musa. Sekarang pengakuan Yesus dia itu Tuhan mana, Jaya Setia? Atau perintah dia untuk menyembah dia itu mana? Saya sampai hari ini lebih percaya bertuhankan kepada anak manusia bernama Yesus. Iya, ada nggak dia mengakui dirinya Tuhan? Dia mengakui dirinya Tuhan karena apa? Mana dalilnya? Dalilnya nggak usah kau asumsi di sini. Mana dalilnya? Dia berjanji. Dalilnya mana? Dalilnya dia mengatakan dirinya Tuhan atau memerintahkan untuk menyembahnya. Yohanes 6 ayat 44. Ku bangkitkan pada akhir zaman. Hanya pribadi yang bergelar Tuhan berkata, mana dia bilang aku adalah Tuhanmu? Sembahlah aku tuh mana? Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan itu mana? Nggak usah asumsi di sini. Sembahlah aku. Ketika kalau itu pengakuan iblis mencobainya mendatangi Yesus yang dimana Yesus itu disangkutkan di hubungan atau disangkutkan di atap, ya, Yesus hanya berkata, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Dan Yesus tidak pernah mengatakan, hai nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku. Tidak ada. Oke, jadi jangan cerita, bro. Saya jawab nih. Jadi, kalau kamu pengen kata-kata menyembah, banyak sekali orang menyembah Yesus ya. Jadi, bukan banyak orang menyembah, Bang. Orang menyembah patung pun banyak, Bang. Sekarang Tuhan itu memerintahkan mana? Yang menyembah Yesus kala itu bukanlah orang-orang Yahudi, melainkan orang Majus. Yang dimana orang Majus itu adalah para penyembah api. Yesus Musa mengajarkan Yod Eva PS. Musa mengajarkan Yod Eva PS. Satu ya, Matius. Sudah Satria, diam dulu Satria. Satria, diam dulu. Biar sama Bang Adon itu. Ada api menyala, tidak berubah, adalah sama. Matius 8 ayat 2, ya. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembahnya, menyembah Yesus ya. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalahlah iblis, sebab ada tertulis kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti ya. Matius 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, mati, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Paham ya? Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus tentu tidak menyembah, tetapi orang-orang yang saya tanyakan Bang Abdon itu pernyataan Yesus sendiri, Dia adalah Tuhan. Ya, seperti di dalam Al-Quran dikatakan, aku adalah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Yesus itu ada nggak dia perintahkan menyembah Dia? Biarkan dulu Andi, biarkan nanti kita kunci. Biarkan dulu. Baginda Muhammad itu adalah anugerah, tapi faktanya itu berlaku kepada Musa. Sementara apa? Ini gagal paham ini, ini gagal paham. Nah, sekarang begini Bang Adon, di mana ketika orang-orang Majus dan orang yang mempunyai penyakit kusta itu menyembah dengan tata cara bagaimana dia kala itu menyembah? Apakah ketika orang itu menyembah Yesus, apakah sama seperti ketika Yesus menyembah Allah? Nah, di sini ayo kita kenali apakah benar cara tata penyembahan manusia itu terhadap Tuhannya, adakah sama? Tidak. Oke, saya jawab. Tuhan tidak pernah menyembah ya. Yesus tidak pernah menyembah. Ada ketika dia bersujud itu berdoa dan maju selangkah lalu dia bersujud. Siapa bilang Yesus nggak pernah menyembah? Tunggu dulu satu-satu. Berdoa itu apa maksudnya berkata-kata? Allah berfirman, sama aja Allah berkata. Allah menyampaikan sesuatu, oke? Persoalannya Bang Adon, tunggu dulu, saya tegaskan dulu Bang Adon supaya Bang Adon tidak gagal paham. Yesus kala itu di Taman Getsemani mengajak murid-muridnya, mari kita berjaga-jaga. Lalu Yesus maju selangkah, setelah itu sujud sampai ke tanah, mukanya sampai mengenai tanah dan ia berdoa. Itu loh. Nah, apakah tulisannya memang begitu sampai ke tanah mukanya. Nah, apakah orang-orang Majus? Nah, tunggu dulu. Apakah orang-orang Majus yang notabene adalah penyembah api itu dan orang yang mempunyai penyakit kusta yang disembuhkan itu menyembah Yesus seperti Yesus menyembah Tuhan ketika dia bersujud sampai merebah ke tanah, coba mukanya ke tanah, coba apakah sama?
Jadi tata cara menyembah itu tergantung manusia ya, tergantung kelompok. Jadi maksud saya gini, kamu kan bertanya di mana Yesus berkata menyembah. Sama aja kalau saya balik, di mana Yesus kalau dia disembah dia menolak? Gak ada Yesus pernah menolak orang yang menyembah dia ya. Matius nih, di Matius nih. Matius 15:25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Matius 14:33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Matius 9:18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Ya, orang Bang. Yahudi nih, ya. Bang Lalu Adon, menyembah dia, kan, Bang berkata, Adon, "Tunggu Bang dulu, Adon. tunggu dulu." Ya, sebentar ya, Anak Bang Adon. Tunggu dulu ya, tunggu dulu saya selesaikan ini. Oke. Anakku perempuan baru saja meninggal, baru saja mati. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu, oh Yesus, atasnya, maka ia akan hidup. Jadi kamu harus tahu. Oke, di situ yang Bang bisa Adon tidak ada satu pernyataan pun dari Yesus untuk menyembah kepada dirinya. Coba Abang baca di Wahyu 22 ayat 9. Apa katanya? Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Itu jelas perkataan Yesus. Bukan sembahlah aku katanya. Sembahlah Allah. Ya, Silakan dibaca itu Wahyu 22 ayat 9. Maka siapa yang meminta menyembah itu hanya iblis. Yesus itu tidak perlu disembah tapi dikasihi. Ada dua perintah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu, bukan menyembah. Ini nggak nyambung dia ini. Maka Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan dan tidak pernah memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya. Bahkan dia memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya. Di situ di Wahyu 22 ayat 9 itu jelas, Bang. Dia mengaku hamba. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Para nabi dan semua mereka menuruti segala permintaan kitab ini. Sembahlah Allah. Ya Allah itu siapa kalau disembah? Ya Allah itu Tuhannya Yesus kok. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Tuhannya Yesus itu Allah. Dia mengaku dirinya itu hamba. Tuhan. Kalimat sederhana seperti ini aja Anda tidak paham, mau gimana lagi saya menerangkannya? Kamu tidak paham nih saya gani ya. Kata menyembah ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis." Saya ulangin lagi ya. Iya. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, itu jelas. Kepada Yesus. Tunggu. Bukan kepada Yesus kan? Kamu pintar. Pertanyaannya, Tuhan Allah mana yang kamu mau sembah, Musa? Alah, melintir lagi. Kok kemana-mana lari kamu ini? Bang Adon, Jadi kepada Yesus itu mengatakan, hai iblis, nyala hai kau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bukan Yesus tidak berkata, nyala hai engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku. Tidak ada. Aduh, mananya Bang Adon ini? Yang meminta menyembah itu siapa? Ini biar saya tahu. Dan berkatalah kepadanya, iblis ini, semua itu, kata iblis kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Menyembah aku, kata iblis. Ya, iblis semua kerajaan yang ada di muka bumi ini akan diberikan kepadanya, gitu kan? Nah, sekarang ketika Yesus iblislah meminta supaya disembah, tapi perintah Yesus, kasihilah. Bedakan kasihi dan bedakan menyembah. Yesus memberitakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan ada kata-kata sembah. Kata-kata sembah untuk diminta sembah hanya iblis yang meminta untuk disembah. Lalu ketika Yesus memerintahkan iblis, ya, Yesus memerintahkan iblis untuk menyembah Tuhan Allahmu, apakah dia tengah memerintahkan untuk menyembah kepada iblis? Apa kata Yesus? Enyahlah kamu iblis. Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan iblismu, begitu? Iya, menyembah iblis gitu. Tidak, Tuhan Allahmu. Berarti kalau orang yang meminta disembah itu kalau Tuhan yang meminta disembah itu adalah iblis, maka Tuhan yang ada di perjanjian lama maupun yang ada di perjanjian baru itu jelas iblis. Nah, jelas di mana Yesus memerintahkan kalian untuk menyembah iblis. Allah itu siapa? Kamu bicara Allah itu siapa sih? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus disalibkan, apa Bapa itu disalib juga?
Kamu nggak ngerti itu wujudnya yang ngerti lagi ujung-ujungnya itu aja Bang Adon ini. Kan matamu kan hanya bisa melihat manusia, melihat roh nggak bisa. Kamu anak kamu harus nggak paham dia nih, Bang Adon dengar ya sebentar ya, Bang Adon ya. Dalam pasal 22, dengar ya, Wahyu pasal 22 ayat 9 apa katanya? Tetapi ia berkata kepada saya, janganlah sembah saya, sembahlah Allah sebab saya pun hamba seperti engkau. Dah, Lukas pasal 4 ayat 8, Yesus menjawab di dalam kitab Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Matius pasal 4 ayat 10, Yesus menjawab, pergilah engkau dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Itu Yesus semua mengatakan menyuruh menyembah kepada Allah. Gak ada satu kalimat pun menyembah kepada dirinya. Ada nggak Yesus melarang orang menyembah Dia? Ada nggak Yesus menyembah Dia? Adakah Tuhan yang merasakan azab kubur? Hanya orang lu doang tuh. Dengar dulu. Ketika orang menyembah Yesus, ada nggak dia berkata jangan sembah aku? Mana ayatnya? Ada nggak Yesus memerintahkannya? Ada nggak Yesus memerintahkannya? Begini deh. Gini. Seperti kamu mentuankan uang gitu kan? Seperti kamu mentuankan uang gitu kan, begitu. Jadi sekarang sekarang Bang Adon nyembah uang ada dilarang sama uang itu kan. Tiba-tiba mereka menyembah Yesus. Nah, tiba-tiba mereka menyembah Yesus gitu loh. Kok kaget? Yesus pula kaget gitu. Kamu nggak kenal kan? Bicara Tuhan. Kamu nggak kenal bagaimana? Kamu kan jargonnya kamu kan cuma 10 Yohanes 10:30. Sementara kamu nggak baca Yohanes 10 sampai 23 sampai 29 gitu loh. Jargon kamu kan Yohanes 10:30 aku dan Bapak adalah satu. Sementara kamu nggak tahu cerita itu gitu loh. Kamu nggak tahu tentang Tuhan, pakai dalil Quran. Kamu nggak tahu, kamu jangan cuma satu ayat. Kamu yang cuma satu ayat, Dek. Mana dalil Quran? Bang Adon. Yohanes 10:23 dan maaf Yesus diturunin ya, Bang Black. Bang Black, mohon maaf Bang Black, ada yang mau naik. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo, Yohanes 10:23 ya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau utusan, katakanlah terus terang kepada kami. Terus ya? Utusan itu apa? 10:25 Yesus menjawab, aku telah mengatakannya kepada kamu. Utusan itu apa? Bang Adon, jangankan Yesus itu disebutkan Tuhan, ya. Disebutkan baik saja dia tidak mahu. Mengapa kamu berkata aku baik? Hanya ada satu saja yang baik, yakni Allah. Tuhan hanya itu saja. Ada yang salah nggak itu? Ada yang salah? Apanya yang salah? Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Kamu sudah kalau masuk di Musa kamu mental di 10 hukum Taurat satu aja kamu mental. Jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah ilah-ilah lain. Kalian ini Tritunggal di mana? Di mana Musa menyembah Tritunggal mana? Tritunggal nggak ada dalam Alkitab. Makanya di mana Musa menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Tidak ada. 10 hukum Taurat saja jangan menyembah Allah lain. Jargon kamu Yohanes 10:30. Sementara kamu nggak baca dari atas 10 sampai 29 ya kan? Baru 10:31 dilempari Yesus dengan batu. Saya pengen pakai dalil Quran. Saya pengen pakai dalil. Ini kitabmu ini. Allah memperkenalkan dirinya. Katanya kamu Yohanes 10:30 aku dan Bapak. Setelah dibacakan apa kamu takut? Kenapa takut? Kamu hilang perpuluhan atau bagaimana? Kamu tidak mengenal Allah. Bang Adon. Bang Adon. Bang Adon, coba Bang Adon buka Markus 10:18. Apa jawab Yesus di situ? Dalil Quran dari tadi Alkitab, kamu orang pinter mau aku baca Alkitab. Dalil Quran apa lagi? Dalil Quran udah aku bacakan tadi, apa lagi, Adon? Mana kamu mengenal? Terus kamu kebaca rupanya seperti apa? Tetap rupanya jangan rupanya seperti apa? Rupa apa ini? Ini nih, apa ini? Kamu nggak nyambung, katanya kan Yohanes 10:30 tadi aku dan Bapak. Iya, sebenarnya gampang mematahkan dia ini. Kau pernah lihat Yesus semua rupanya? Pernah, dia pernah datang ke dunia ini. Tertulis dia. Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Ya, bagaimana bentuknya? Rambut keriting, rambut lurus, rambut ikal, gondrong, cepak, atau gimana? Bang Adon, mau dibacakan ini. Ini apa bunyinya, Bang Adon? Bang Adon, ini apa bunyinya, Bang Adon? Bang Adon, ini apa bunyinya? Apa bunyinya? Bacakan saja. Oke, saya bacakan ya. Pada Markus 10:18 jawab Yesus, mengapa
kau katakan aku baik, tidak seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus jangankan dikatakan Tuhan, dikatakan baik saja dia tidak mau. Apalagi Tuhan. Ada yang salah dengan perkataan itu? Nah, menurut Bang Adnan apa? Jawab dulu. Ada yang salah nggak perkataan itu? Ya salah kalau menuhankan Yesus. Orang diskusi macam apa ini? Ya salah kalau menuhankan Yesus. Katanya Islam comot-comot satu ayat. Ini kalian yang ambil cuma Yohanes 10:30. Oh, di kodeks sinetikus itu pun tidak ada aku dan Bapak adalah satu, cuma Bapak dan saya. Tetapi kalau kamu mau ngikut, kamu nggak pernah pakai dalil Quran dari tadi nggak pernah pakai dalil. Kamu yang salah kaprah di dalam Yohanes 10:2 bahlul, astagfirullah. Yohanes 10:30 kamu yang salah ngerti di situ, Dek. Dek, kamu yang salah ngerti di situ. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan. Kamu nggak kenal siapa dulu. Siapa pengembalakan? Ampun. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Ngerti nggak itu? 10:28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak. Benar apa salah? Sabar dulu. Jawab dulu, benar apa sabar salah? dulu. Nah, jadi dia mengaku di sini aku dan Bapak. Ini satu pekerjaan, Dek. Kenapa orang Yahudi melempar dia dengan batu? Yohanes 10:31. Kamu harus tahu dulu itu. Karena orang Yahudi tidak karena salah. Karena dia mengatakan itu aku dan Bapak adalah satu itu. Maksudnya dia itu satu pekerjaan. Tetapi Yahudi kalau kamu mau membaca sampai 38. Kalau kamu mau membaca sampai 38 begitu. Kenapa dia dilempar dengan batu? Karena dia mengucapkan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Maksudnya dia itu satu pekerjaan. Tetapi Yahudi mengira dia itu menghina Allah. Betul, menghujat. Nah, kenapa? Di dalam sabar, perjanjian lama di dalam Bilangan 23:19 Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 ayat 9. Tuhan sampai cipta bukan manusia. Tetapi kenapa dia mengatakan itu? Dia mengatakan bahwasanya dia mengajak kita pekerjaan. Bang Abdon, tunggu diam dulu. Silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua yang ada di sini, di bawah, dimanapun berada kalian. Saya berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Pandan Belitung, di mana saya sedang berjualan. Tolong dibantu ya, didukung usaha kami yang baru kami rintis ini, yaitu home industry ya, bukan pabrik. Kami jual adalah empek-empek sutra ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel abon tenggiri, pletek cumi-cumi, pletek tenggiri, stik cumi lada hitam, juga kerupuk ikan tenggiri ya, dimana semuanya sangat bermutu dan berkualitas, bukan dari pabrikan yang tertakar. Kalau kami memang benar-benar ikan, benar-benar ikan, bukan banyak tepung. Dan rasanya pun sangat enak dan sedap. Bang Zuma juga sudah beli abonnya dan beliau sangat suka. Nanti saya akan kirimkan lagi untuk sampel-sampelnya ke beliau. Semoga beliau suka ya. Yang mau bersedekah juga silakan. Yang mau beli buat sendiri silakan hubungi WA saya yang ada di bio saya itu. Pesan sekarang juga nggak apa-apa. Pesan setelah Lebaran juga nggak apa-apa. Tolong bantu kami ya. Tolong dukung usaha kami. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih semuanya. Insya Allah kami aman. Halal ya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rungkat. Kan makanya dibilang tetep layar. Rungkat. Dia harus 100k.
Rungkat. Orang Oten nggak paham Bible-nya sendiri gimana, susah. Itu Gurunda tadi mana ya? Keluar? Kayaknya jaringan kurang mental. bagus itu. Oh. Lagi di gunung dia ceritanya. Sidang ditunda. Yang agama Kristen. Yang Tadi agama aku Kristen mau naik. mau bantah sebenarnya yang dia bilang Yesus tidak Yesus katanya tidak pernah melarang untuk menyembah kepada dirinya. Itu ada di Wahyu 22 ayat 8 sampai ayat 9. Ini kok begini ya ini aku ya. Sebentar. Oh ini dia. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan, typing agamanya di bawah. Dari terpental saya ya, saya nggak jadi iklan. Iya, tapi udah dapat semua iklannya tadi, Bang. Mau dilanjut lagi nggak apa-apa, silakan. Iklan lagi nggak apa-apa, ulangin lagi boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang ada di atas ataupun di bawah. Saya Riko dari Bangka Belitung, sedang berjualan aneka cemilan Pulau Belitung yang sangat enak tentunya. Insya Allah kami amanah dan halal. Jangan diragukan lagi masalah itu. Masalah rasa juga sangat enak, jangan diragukan. Pempek ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, peletek cumi, stik cumi lada hitam, stik rumput laut, rasa keju dan sebagainya, serta pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri yang sangat enak luar biasa. Kami berjualan dari home industri kami sendiri ya. Jadi insya Allah amanah dan halal dan bukan pabrikan kami ya tentunya. Jadi rasa itu sangat kami rasakan dan bukan kami asal buat ya. Dan Bang Zuma pun sudah beli juga. Insya Allah semuanya pada ikutin jejak Bang Zuma, membantu kami, mendukung usaha kami semuanya. Tidak usah banyak-banyak. Satu orang 1 kilo juga nggak masalah buat kami ya, nggak perlu banyak. Jadi tolonglah bantu kami, dukung kami usaha kami ya. Insya Allah semuanya akan berkah. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu dan murah rezeki kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa di follow ya. Ya Bang. Nah tadi itu Bang Sidik, aku mau bantah dia yang dia bilang itu Yesus itu tidak pernah melarang untuk menyembah ya. Itu ada di Wahyu 22 ayat. Aduh siapa nelpon lagi nih? Oke, selamat siang Bang Devi. Ya, selamat siang. Agama apa Bang? Kristen. Ya, teman-teman doain saya semoga ada rezeki biar saya bisa beli HP ya. Jadi ini rungkat karena kekuatan HP saya. HP saya tuh nggak kuat RAM-nya. Jadi suka rungkat. Jadi dia harus RAM 6. Nah doain ada rezekinya ya. Biar bisa beli HP biar gak rungkat-rungkat ya. Atau ada yang mau donasi? Tadi yang mengatakan iya. Saya pamit dulu Gurunda, Bang Sidik ada kerjaan pula ini tiba-tiba. Iya. Oke, lanjut. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi yang mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi yang mengatakan bahwa hanya iblis yang gila sembah itu mana? Itu di mental jadi punyaku Bang. Jadi rungkat tadi rungkat. Oh gitu. Ya makanya saya bilang teman-teman doain saya semoga ada rezeki. Ini HP-nya yang nggak tarik. Nah mana tahu ada yang mengumpulkan donasi buat saya beli HP. Kan mana tahu. Ya, sertakan nomor rekeningnya dong, biar teman-teman kirim. Iya. Gitu. Orang mau kasih donasi kayak mana ceritain tidak dikasih nomor rekening. Di ini aja, Ukti, ditampilkan nomor rekeningnya untuk apa kalau di teman Kristen itu kan untuk pelayanan. Kalau kita untuk infak sedekah dalam dakwah itu nggak apa-apa. Malu masalah itu. Bang Zuma bantu. Jangan malu. Kalau tujuannya untuk kebaikan ngapain malu? Bang Zuma bantuin. Halo, bos. Bentar Bang Depi, bentar ya. Bentar Bang Depi. Bang Depi boleh diskusi sama Bang Zuma nggak apa-apa? Boleh. Ya, oke teman. Jadi teman-teman yang ingin pesan abon, silakan abon ikan tenggiri milik saudara kita Riko Ferdinand, empek-empek. Terus apa lagi Om? Kerupuk, pisang hijau, lapis legit dan apa lagi? Ya, peletek ikan tenggiri. Ya, peletek ikan tenggiri yang pakai helm. Ayo teman-teman semua yang ada di sini kita pesan apa yang kemudian menjadi jualan saudara kita Riko untuk kemudian meningkatkan perekonomian beliau sebagai seorang mualaf. Saya sendiri betul, saya udah pesan dan memang nikmat
ya dari olahan rumah beliau ini. Silakan. Oke, lanjut sedikit Bang Devi. Saya ingin mengedukasi dulu. Dikit Bang, 1 menit. Bang Devi, tadi saudara Abdon Sagala mengatakan yang minta disembah itu hanya iblis, Bang. Itu dengan kata lain, satu, dia mengajarkan bahwa Yesus mengajarkan pengikutnya menyembah iblis karena dia mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66 nomor 23, dikatakan bahwa bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembahku, menyembah di hadapanku. Apakah Tuhannya Bani Israel ini iblis? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Markus 5 diceritakan, orang yang kerasukan setan, dialah yang pertama kali mempraktekkan menyembah kepada Yesus. Itu dicatat dulu oleh teman-teman Muslim. Orang yang pertama kali mempraktekkan sujud menyembah kepada Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Tapi setelah orang itu tidak lagi kerasukan setan, jangankan menyembah Yesus, ikut ke Yesus pun tidak. Artinya ikut dalam pelayanan Yesus pun tidak. Coba dibaca Markus 5, 1 perikop. Jadi yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Setelah setannya keluar, dia nggak lagi menyembah Yesus. Maka saya curiga hari ini yang menyembah Yesus adalah orang-orang yang kerasukan ikan tenggiri. Oke, lanjut. Ikan tenggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bang Juma, semalam ada yang masuk pakai akun Abang tapi berfoto ini tapi Bang Juma 03. Nah itu aku naikin. Terus aku cek followersnya cuma 2000. Terus nggak sengaja kepencet dia mental turun gitu. Itu bukan aku, Teh. Iya, semalam aku udah yakin juga kok followersnya 2000 gitu. Dia minta permintaan, aku naikin gambar Bang Juma yang ini, Bang Juma 03 dia. Udah bisa saya bicara, Bu? Oh, silakan Bang Devi, maaf. Jadi silakan. Yang lain diam. Silakan. Jadi begini, yang Mas jawab tadi sebetulnya ada saudara kita tadi yang mengutip Wahyu 22 ayat 9. Jadi mereka berkata tadi di situ bahwa Yesus menolak penyembahan Yohanes di sana. Padahal di ayat tersebut bukan Yesus yang kelihatan kepada Yohanes, tapi malaikat. Baca mulai dari ayat 8 di situ. Kita baca ya. Wahyu 22 ayat 8 begini bunyinya. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Artinya, saudara-saudara kita yang mengutip ayat itu tersebut, udah salah. Karena kenapa? Karena hanya ayat 9 yang dikutip, dan inilah kesalahan saudara-saudara kita Muslim yang sering mengutip ayat Alkitab. Karena kenapa? Hanya sepotong-sepotong, tapi tidak semua dibacakan pasal itu atau ayat tersebut. Dan inilah kesalahan betul ini. Ya, jadi tidak, kami sebagai Kristen tidak boleh ya. Jadi ya. Saya pun mengakui itu hilaf. Betul, itu salah. Itu malaikat itu, bukan Yesus. Betul itu, betul. Saya katakan saudara saya itu tadi khilaf mengutip. Tapi izinkan saya 1 menit. Boleh ya? Gantian kita ya? Baik. Oke. Tolong dicatat yang punya pulpen. Wahyu 22 nomor 9 yang Anda sebutkan, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7, perintahnya sembahlah Allah saja. Yohanes 4:23 nomor 24, menyembah Allah adalah penyembah yang benar. Wahyu 19 nomor 4, menyembah hanya kepada Allah. 1 Korintus 14 nomor 25, sujud menyembah hanya kepada Allah. 2 Raja-Raja 17 nomor 36, hanya kepada Allah kamu harus sujud menyembah. 2 Raja-Raja 17:36 juga yang mengatakan bahwasanya sembahlah aku di sini adalah Allah. Matius 4 nomor 10, sembah Allah saja Tuhanmu dan hanya kepada Dia saja kamu harus beribadah.
Matius 4 nomor 10 sama, hendaklah engkau menyembah dan hanya kepada Tuhanmu saja engkau mengabdi, baik dari terjemahan lama maupun terjemahan baru. Data-data yang saya sajikan ini tidak ada satupun perintah di dalam kitab saudara untuk menyembah kepada Yesus seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Kristen hari ini. Jadi penyembahan terhadap Yesus itu dari mana asal usulnya? Itu yang harus Anda pahami. Kalau saudara saya tadi keliru memahami di dalam Wahyu 22 nomor 9, saya luruskan. Beliau salah mengutip. Yang ada adalah Wahyu 19 nomor 10. Itu kehilapan beliau, tapi maklum dia lagi puasa. Saya luruskan. Maka semua data-data yang saya tunjukkan perintahnya hanya menyembah kepada Allah saja. Silakan. Jadi begini Bang Zuma, ya. Alasan kami sebagai Kristen kenapa kami 100% ya, silakan. percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, di mana sesuai yang tercatat dalam firman Tuhan ini ada di Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 begini, ya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah dan firman itu adalah Allah. Jadi gelar Yesus itu adalah ketika dia di wujudnya atau di wujudnya asli atau di dalam roh itu adalah firman. Ya, jadi karena dia telah menjadi manusia, ya, sesuai Yohanes pasal 1 ayat 14. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Mari kita baca dari Yohanes pasal 1 ayat 14, ya. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 14, ya, begini firman Tuhan di situ, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, itulah satu-satunya yang menjadi kepercayaan kami sebagai umat Kristiani, bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Dan ditambah lagi, ya, dari surat Yohanes pasal pasal 14 mulai dari ayat 1, beginilah kata Tuhan Yesus di situ, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, so aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi inilah yang menjadi kepercayaan kami, ya, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Tetapi ketika dia manusia, ya memang dia 100% manusia. Karena kenapa? Tujuan menjadi manusia itu untuk memberikan contoh dan memberikan pedoman kepada semua orang manusia bagaimana cara menyembah Tuhan Allah itu. Dan untuk tujuannya adalah menjadi penebus dosa atau mendamaikan manusia dengan Allah, karena pada mulanya manusia itu telah jatuh dalam dosa, tetapi dia harus, ya, mengembalikan kemuliaan manusia itu di hadapan Allah. Ya, jadi disitulah ayat-ayat firman Tuhan di sini yang lah, kok diam? Mental ya? Kok diam? Jadi maaf teman, ada yang ikut di sini. Bisa saya lanjut? Silakan. Nah, jadi ayat-ayat inilah yang membuat kami lebih percaya diri bahwa benar-benar Yesus itu adalah Tuhan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, ya, yang meneguhkan, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Jadi seperti itu dulu. Oke, saya dulu ya, sahabat yang lain. Jadi gini, Bung. Iya, jadi gini. Ketika saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dengan mengambil Yohanes 1 nomor 1, itu sangat lemah argumentasinya. Kenapa? 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu.
yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu Dia telah jadikan, dan karena Dia kita hidup. Ini bukti akurat. Bang Ami di mute bang, Bang Ami di mute. Bising, Bang Ami, Bang Amir le, Bang Amir le. Ini bukti akurat bahwa Yesus dan Bapa itu beda. Masing-masing berdiri sendiri. Yang satu berdiri satu-satunya Theos, yang satu berdiri sebagai satu-satunya Kurios. Theos dan Kurios itu berbeda. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Orang Kristen salah memahami data ini. Kenapa? Karena Dia di sini sama dengan Yesus. Padahal Dia di sini adalah sama dengan Firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Maha berkehendak. Yesus tidak maha berkehendak. Apa pembuktiannya? Bahwa Yesus itu bukan Firman. Baca di dalam Markus 11 nomor 13. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekatinya untuk melihat kalau pohon ara itu, kalau Yesus mendapatkan apa yang ada pada pohon ara tersebut. Tetapi Yesus tiba di sana. Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang pada saat itu bukan musim buah ara. Itu bukti Yesus bukan Firman. Jadi kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri dengan data 1 Yohanes 1 nomor 1, Anda akan ketabok dengan pernyataan Markus 1:11 nomor 13. Yesus ternyata tidak maha berkehendak dan tidak maha tahu. Berarti Dia bukan Firman. Sedangkan sifat Firman itu Anda boleh lihat di dalam Yesaya 55 nomor 11. Apabila Tuhan berkehendak, apa yang keluar dari mulutnya itu yang jadi. Begitu juga di dalam Mazmur 33 nomor 9. Dia berfirman, maka semuanya ada. Dia berkata, maka semuanya ada. Itu jelas. Sementara Yesus, Dia tidak tahu pohon buah ara, musim buah ara. Bahkan saking tidak tahunya dan saking laparnya, saking marahnya, pohon ara pun dikutuk. Ini bukti akurat bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sedangkan yang dikatakan Tuhan di dalam Mazmur 33 nomor 9, kun fayakun, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan maha berkehendak, menghendaki sesuatu, maka cukup Dia berkata, berbuah, maka berbuahlah. Ini bukti bahwa Yesus itu bukan Firman. Jadi Anda keliru ketika Anda menuhankan Yesus berdasarkan Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah Allah. Artinya sifat kalam itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi Yesus bukan Firman. Yesus bukan kalam. Yesus adalah hasil dari Firman. Yesus adalah ciptaan yang dihasilkan dari kehendak Tuhan. Demikian, silakan. Jadi begini Bang ya, yang Abang Zuma kutip itu adalah kata-kata Yesus ketika Dia sebagai manusia ya. Jadi kita akui bahwa ketika Yesus jadi manusia ya, Dia memang mengakui, artinya mereka itu sudah terpisah dari Allah Roh itu sendiri. Ya karena kenapa? Karena dia sebagai manusia. Tetapi ya jangan lupa Bang Zuma ada di Wahyu pasal 1 ayat 8 yang berbunyi di sana ya. Wahyu 1 pasal dari pasal 1 mulai dari ayat berapa kita baca ya? Mulai dari ayat 6 ya. Begini, jadi yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi yang Abang bilang tadi bahwa Yesus itu bukanlah firman Allah, ini sudah batal oleh firman Tuhan yang ada di Wahyu pasal 1 ayat 8 ini, bahwa Yesus itu adalah Alfa ada dan yang sudah ada dan yang maha kuasa. Begitu Bang. Lanjut, Oke Bang Juma, tanggapin Bang. Oke, baik. Nah, sekarang Anda masuk ke dalam kitab Wahyu. Ya, Anda harus tahu bahwa di dalam Wahyu 1 nomor 8
Yesus sedang membacakan firman Tuhan, bukan sedang menyatakan dirinya. Firman Tuhan mana yang Yesus bacakan? Firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 44 nomor 6. Apa yang dikatakan di sana? Beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, Alfa dan Omega. Coba Anda baca, teliti lagi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam pernyataannya kalau itu adalah pernyataan beliau. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Oke? Jadi firman Tuhan Allah itu adalah aku adalah Alfa dan Omega. Wah, itu asumsi Bang Suma. Tidak. Apa buktinya saya tidak asumsi? Baca nomor satunya. Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan Yohanes 1 nomor 1? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Dikaruniakan itu diberikan. Yang dikaruniakan alias diberikan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya ia menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi jelas sekali bahwa Yesus itu dikaruniakan wahyu, dikaruniakan firman. Itu pertama. Yang kedua, pembuktian yang kedua, di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti aku adalah Alfa dan Omega. Itu bukan perkataan Yesus, itu pernyataan Tuhan yang yang Tuhan karuniakan kepada Yesus agar Yesus menyampaikan itu kepada hamba-hamba Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Dia yang duduk di samping kiri Yesus. Makanya dikatakan anak manusia duduk di samping kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu bukan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Yang maha kuasa siapa? Tuhan yang mengutus Yesus. Jadi Wahyu 1 nomor 8 itu bukan untuk Yesus. Itu untuk yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 44 nomor 6. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. La ilaha illa ana. Sesuai dengan Al-Quranul Karim surat Taha ayat 14. Jadi saudaraku, mau lari kemanapun Anda tidak akan bisa lolos menjajakan, mempromosikan Yesus sebagai Tuhan. Karena dia hanya sebagai utusan Tuhan yang menyampaikan firman kepada Bani Israel yang kemudian disalahartikan oleh orang Farisi dan diajarkan kemudian ajaran orang Farisi ini kepada Romawi dan Yunani hingga sampai ke negara kita ini. Demikian, silakan. Jadi begini Bang Zuma ya. Menyerahlah, Anda sudah terkepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Pak ya. Yang sering Bang Zuma kutip ya itu adalah mengenai kata-kata Yesus ketika dia sebagai manusia ya. Sebagai ya, ketika dia sebagai Tuhan, Abang itu buang semuanya ya. Jadi jelas-jelas ya bahwa Yesus itu ketika dia jadi manusia, memang dia berkata-kata seperti manusia itu sendiri. Artinya dia sangat memberikan contoh kepada umat manusia bagaimana memuliakan Allah, menyembah kepada Allah itu sendiri. Walaupun dia itu adalah Allah sendiri, tapi karena dia telah menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba itu, makanya dia selalu berkata seperti yang Abang Zuma kutip tadi. Jadi cobalah kita baca di Filipi pasal 2 ayat mulai dari ayat 5 di sini. Ya, beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ini jelas-jelas ayat-ayat ini Bang menunjukkan bahwa memang ada itu. Artinya kata-kata Yesus itu harus kita pahami betul, di mana dia berkata sebagai Tuhan dan dia berkata sebagai manusia itu sendiri. Jadi jangan salah paham
untuk kata-kata Yesus. Makanya kita sebagai orang Kristen tidak sembarangan untuk menafsir setiap ayat-ayat itu. Kalau kita tidak dipenuhi dipakai dengan Roh Kudus, maka kita tidak boleh menafsirkannya. Jadi hanya orang-orang pilihan Yesus Kristus sendiri yang bisa menafsirkan ayat-ayat itu sendiri, supaya karena kenapa? Itu yang memberi pengertian. Selain yang percaya dalam nama Yesus tidak akan dikaruniakan Roh Kudus itu. Begitu, Bang. Oke, mohon izin ya teman-teman, sekali lagi saya. Jadi gini, saudaraku, yang berhak mentafsirkan tentang Tuhan itu adalah Yesus. Bukan Anda, bukan penulis kitab Anda, bukan bapak-bapak gereja, juga bukan saya. Tetapi Yesus. Makanya dari tadi saya membaca dalil. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia yang mentafsirkan tentang Tuhannya. Baca Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tidak ada nabi yang pernah melihat Pencipta, tetapi anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menceritakan, bukan menyatakan, tapi dialah yang mentafsirkan, dialah yang menceritakan, dialah yang menjelaskan. Bahasa Yunaninya adalah exegomai. Exegomai atau exegesis. Dia yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Apa tafsiran-tafsiran Yesus tentang Tuhan? Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengarkan, rupanya tidak bisa dilihat. Lalu apalagi? Tuhan lebih besar daripada Yesus. Dia yang mengutus Yesus. Bapaknya ada di surga, bukan di bumi. Coba, itu tafsiran Yesus tentang Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk ke dalam teks Maleakhi 3 nomor 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Yakub tidak akan lenyap. Ini firman Tuhan menurut konsep orang Yahudi. Tuhannya mereka tidak pernah berubah. Sedangkan Yohanes 1 nomor 3, firman itu telah berubah menjadi daging. Firman yang Anda maksud tadi adalah Allah, itu salah. Pernyataan Tuhan yang kalam ketika dia mengatakan jadilah hamil wahai Maria, jadi hamil. Maka dalilnya di dalam kitab saudara Yohanes 1 nomor 3, firman itu, kehendak itu, daya cipta itu menghendaki agar Maria hamil. Maka firman yang diantar oleh Roh Kudus atau Gabriel pada bulan ke-6 ke Maria betul-betul terjadi menjadi daging. Yesus dilahirkan, Yesus diciptakan. Itu yang perlu dipahami. Nah, Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesus ternyata dibentuk pada abad pertama, dibentuk menjadi daging, lalu kemudian menjadi manusia. Apakah seperti itu yang disifati oleh Tuhan? Tidak. Maka bagaimanapun cara Anda memaksakan anak Maria menjadi Tuhan, itu tidak bisa, kecuali hanya doktrin dan dogma. Tapi orang yang berpikir tidak mau kemudian memperbodoh diri dengan menuhankan manusia yang adalah ciptaan Tuhan, yang nyata-nyata ketika ia datang mengajarkan kepada pengikutnya Bani Israel menyembah hanya kepada satu Tuhan. Ingat, saya tidak menambahi dan tidak mengurangi. Perkataan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Oke? Dan di situ tidak titik. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Ada satu Tuhan yang benar, ada satu yang diutus. Yang Tuhan yang benar itu adalah yang tidak terbentuk, yang diutus itu adalah yang dibentuk. Jadi kalau mau hidup kekal, maka katakan la ilaha illallah, Yesus Rasul. Yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus, Yesus Rasulullah. Demikian, silakan. Yang lain boleh masuk, silakan. Jadi begini, Bang, ya. Sebentar aja, 2 menit aja nih ya. Dan jadi Abang itu sudah salah menafsirkan ayat dari Yohanes pasal 1 ayat 1 itu sebetulnya. Jadi baca baik-baik itu, Bang, ya. Ini bunyinya, ya, pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah
jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, posisi Yesus itu ketika dia bersama-sama dengan Allah, dia adalah firman. Artinya, apapun yang ada di langit, ya, di bumi dan segala isinya, tidak ada yang bisa dijadikan Allah tanpa firman-Nya itu sendiri, ya. Dan firman itulah yang telah menjadi manusia sesuai yang tertulis di 1 Yohanes dari ayat 14 tadi, ya. Dan ingat kata-kata Yesus lagi, ya, tentang dirinya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, ya. Begini, ya, dari Yohanes pasal 8 mulai kita baca dari ayat 54 sampai dengan 59 biar mengerti kita, Bang, apa tujuan kata-kata dari Yesus itu, ya. Beginilah, ya. Dari 54, ya. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi inilah kata-kata Yesus yang menguatkan, Bang Zuma, bahwa dia itu sejak kekekalan sudah ada. Ya, sebelum Abraham jadi dia telah ada sebagai firman itu. Ya, jadi itulah yang menjadi kepercayaan kami bahwa dia ini memang benar-benar Tuhan dan firman Allah itu sendiri. Tetapi karena Allah lah yang maha kuasa, ya, artinya walaupun firman-Nya itu telah menjadi manusia, bukan dalam arti kuasanya di takhta kerajaan surga sudah tidak ada lagi. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Walaupun saat ini contohnya ada 1000 orang yang berdoa kepadanya, dia mendengarkan karena dia adalah yang maha kuasa. Makanya ketika Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan, ada di sana, ya, langit terbuka, ya, ada suara dari surga, dan ada juga Roh Kudus berbentuk seperti rupa merpati, ya, dan ada juga Yesus. Karena kenapa? Karena dia memang maha kuasa, ya, dia bisa melakukan segala apapun yang ia ingin supaya kita itu percaya kepadanya. Oke, Pak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1, ya. Jadi gini, Pak. Pada mulanya adalah firman, ya. Firman bersama-sama dengan Allah. Allah ini, Pak, Allah mana, Pak? Allah Bapa atau Allah Sang Pencipta ini, Pak? Betul? Allah Bapa. Oke. Jadi pada mulanya, ya kan? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Allah Bapa Sang Pencipta, ya. Iya. Ya kan? Firman adalah Allah. Berarti Allah Bapa adalah firman. Betul, Pak, ya? Iya. Ya, 1 Yohanes ayat 14, Allah Bapa telah menjadi manusia, mati pula, Pak, di saat itu. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, di waktu Sang Pencipta itu mati, pada waktu itu bumi gonjang-ganjing nggak, Pak? Matahari terbit di sana sini atau bagaimana itu, Pak, kira-kira? Karena Sang Pencipta Allah Bapa, Sang Penguasa Pencipta sudah mati, Pak, di tiang salib. Silakan, mungkin Bapak bisa jawab. Nah, itu tadi, Pak, ya, itu yang tertulis di Filipi pasal 2 ayat berapa tadi, ya? Ayat 8 tadi, ya. Artinya bukan dalam arti ketika Yesus itu mati dia sebagai manusia, bukan dalam arti Allah Bapa itu meninggal juga, ya, karena dia maha kuasa, ya, maha kuasa dia, Pak. Jadi dia tetap, kalau Allah Bapa, ya, rohnya itu yang maha kuasa itu tidak mungkin mati, Pak. Ya, dari roh lagi, Pak. Nah, Pak, di situ oke, Allah Bapa, Pak, itu derita Bapak yang tertulis. Allah Bapa telah menjadi manusia. Oke, Pak, ya. Jadi ini yang pencipta ini telah menjadi manusia. Pak, tahu nggak bahasa kata menjadi? Telah menjadi manusia. Allah Bapa Sang Penguasa ini telah menjadi manusia, gitu loh, Pak. Berarti waktu Bapak lari lagi di firman. Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah Bapa adalah firman, betul? Dengarkan, Pak. Ya, itu derita Bapak yang tertulis. Yohanes 1:14,
Ya kan? Firman itu kan adalah Allah Bapa. Allah Bapa adalah firman telah menjadi manusia, Pak. Mati pula di salib, Pak. Bapak nggak bisa lari dari situ. Itu derita Bapak yang tertulis. Nah, Anda sudah terkepung. Anda sudah terkepung. Anda sudah, iya, Pak. Pak, memang itu tulisannya kan, seperti itu kan bunyinya, Pak. Itu kami nggak pelintir. Ya, itu memang itu bunyinya kan. Allah Bapa, firman adalah Allah Bapa adalah firman. Kan gitu. Nah, katanya iya, gimana? Sebagai roh itu, Pak, yang maha kuasa itu sudah mati, Pak. Oke, udah mental tadi ya, berarti roh. Nah, sekarang gini loh, Pak. Yohanes 4:24, oke, udah mental ya, berarti Bapak udah mati ya. Udah tadi kan di situ. Nah, sekarang roh. Allah itu roh. Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti yang ada di dalam roh Yesus ini ada juga di dalam diri Bapak. Betul? Berarti Bapak juga Allah. Bukan, Pak, beda. Roh Allah beda, Pak, ya. Roh Allah itu berkuasa. Roh manusia itu ya ada batasnya, Pak. Ada batasnya. Tapi kalau roh Allah itu tidak terbatas. Makanya dia berfirman di situ, ya. Di situ yang tertulis, Pak. Di situ yang tertulis. Iya, Yohanes 4:24, Allah itu roh. Maksudnya, ya kan? Ya, Nah, yang Bapak di kejadian tadi, maksudnya, yang mana roh Allah? Yang mana? Maksudnya di situ supaya karena manusia ini sudah ke dalam dosa. Berarti roh ciptaan, berarti betul roh ciptaan, betul? Maksudnya? Roh ciptaan Tuhan atau Allah itu sendiri? Kalau roh yang ada di dalam diri kita sebagai manusia ciptaan. Roh Allah. Nggak ada di situ katakan roh ciptaan, Pak. Rohku, roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Jangan pelintir-pelintir itu yang tertulis di Bapak itu. Jangan pelintir-pelintir. Allah itu roh. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, roh Allah tidak akan tinggal di dalam diri manusia. Nggak ada di situ dibilang diciptakan di situ atau apa itu yang tertulis. Nah, kalau berarti silakan. Gimana, Pak? Ya. Maksud Tuhan di situ adalah karena manusia sudah terlalu jahat waktu itu, Pak, sehingga dia tidak mau lagi umur manusia itu panjang di bumi ini, supaya kejahatan mereka jangan sampai artinya melebar di seluruh supaya kuasa dosa itu jangan terlalu besar di muka bumi ini. Makanya dia mengambil keputusan bahwa umur manusia itu hanya batas 70 tahun. Artinya rohnya itu dicabut dari manusia, hanya batas umur 70 tahun, setelah itu udah mati, meninggal. Jadi itu tujuannya, Pak, di situ. Iya, Pak, di situ yang saya maksud itu, Pak, yang tertulis, ya kan? Roh Allah tidak akan tinggal di dalam diri manusia. Berarti dalam diri manusia ini, Pak, ada Allah. Ada roh Allah. Kalian kan punya yang tertulis di Yohanes 4:24 kan Allah itu roh, betul ya? Allah itu roh. Berarti di dalam diri Yesus itu ada roh Allah seperti di dalam diri manusia Bapak ini kan? Berarti ada berarti sama gimana? Itulah kesalahan. Mana coba Bapak tunjukkan di dalam diri Yesus ada roh yang mana? Di dalam diri manusia itu ada roh yang mana? Dengarkan dulu, Pak, ya. Roh itu banyak, Pak, karena setan pun iblis. Oh, berarti Allah itu banyak. Roh juga, tapi roh jahat, ya. Roh Kudus itu beda, Pak. Ya. Roh Kudus. Elisa punya Roh Kudus, Pak. Itu bayinya loncat ke perutnya. Dia punya Roh Kudus. Zakaria juga dipenuhi Roh Kudus. Berarti Zakaria Tuhan, betul? Itu Zakaria Allah juga kan? Bermata 7 itu, Bang Sidik. Bermata 7 bertanduk 7 itu. Iya, itu Elisa juga punya dipenuhi Roh Kudus. Zakaria dipenuhi Roh Kudus. Jadi Zakaria Allah juga. Dengarkan, Pak, ya. Gimana? Iblis, setan itu disebut roh juga, Pak. Ya, roh juga itu. Jadi iya, Wahyu. Oh, berarti yang diutus Wahyu 5 ayat 6 itu, yang diutus ke dunia itu iblis. Itu roh Allah itu iblis. Berarti Tuhan Bapak itu iblis. Karena iblis tidak diciptakan kan? Berarti iblis setara Bapak berkuasa atas roh, begitu, Pak? Iya kan? Memang seperti itu. Kalau kata-kata Bapak seperti ini menjebak ini. Lah, itu yang tertulis, Pak, bukan menghujat, Pak. Wahyu 5 ayat 6, ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi itu bertanduk 7, bermata 7. Jelas itu tertulis kok. Pahami, Pak, apa yang dipahami, Pak? Diutus ke bumi? Diutus ke bumi apa yang saya pahami? Itu yang tertulis, terus mau dipahami bagaimana, Pak? Hah? Bagaimana yang mau dipahami itu yang tertulis? Karena roh itu ya, roh Allah dengan roh setan beda, Pak. Ya. Berarti yang diutus bertujuh itu yang dimaksud Wahyu 5 ayat 6 itu seperti apa, Bapak jelaskan? Itu iblis.
Berarti Allah itu iblis. Salah dalil itu. Bagaimana, Itu Pak? salah. Itu rencana mau dihapus, itu salah itu, Bang. Salah. Oh, mau dihapus. Mau dihapus itu. Lanjut. Jadi bagaimana, Pak? Coba jelaskan tentang roh. Karena malaikat juga, ya malaikat juga disebut roh. Nah, Jadi tingkatan level roh itu beda-beda, Pak. Ya beda. Oh, berarti Allah itu banyak ya. Roh itu berarti Allah banyak. Karena Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Berarti roh setan, roh malaikat, roh kebenaran, roh penghibur, itu Allah semua kan? Betul. Berarti Tuhan Bapak ini sebenarnya banyak penyembah roh, ajaran pagan, begitu, Pak? Karena di Wahyu 12 ayat 1, di situ memang udah jelas sekali itu wanita perempuan diselubungkan matahari, ya kan? Berarti ajaran apa ini, Pak? Ini ajaran apa? Diselubungkan matahari, di bawahnya bermahkota, di kakinya bermahkota bulan, itu gimana itu, Pak? Nah, coba Bapak jelaskan. Maksudnya, Pak? Nah, ya coba, Pak, ini ajaran apa, Pak? Ini ajaran penyembah roh. Di mana itu, Pak? Di ayat mana? Nah, ini Bapak menjelaskan tentang roh. Coba Bapak jelaskan. Iblis punya roh, iblis ada roh, malaikat punya roh, roh mana-mana lagi nih. Padahal di dalam Yohanes 4:24 Allah itu roh, berarti iblis itu Allah, malaikat itu Allah. Di dalam diri manusia itu Allah juga. Di dalam Yesus ada sama kan, Pak? Atau bagaimana? Hah? Itu yang ku bilang tadi, Pak. Ya, artinya roh. Jangan cuma asumsi, Bung. Itu yang tertulis Yohanes 4:24 Allah itu roh. Nah, Bapak menyatakan tadi ada roh iblis, ada roh malaikat. Wahyu 6 ada 3, Wahyu 6 ayat 3 ada di dalam diri manusia juga itu roh. Hah? Apalagi Pak, ada roh kebenaran. Kalau roh Tuhan, sahabatku Sidik, kalau roh Tuhan itu tandanya ada tato di paha, Bang. Lanjut. Nah, silakan Bapak jawab, Pak. Jawab, Pak. Banyak kali ini Allah di situ, Pak. Ribuan miliaran malah. Di dalam manusia itu kan ada roh Allah. Malah Bapak duga tambah lagi. Iblis punya roh, malaikat punya roh. Waduh. Kalau Allah memberikan rohnya kepada manusia, ada di situ, Pak, di waktu penciptaan, di Kejadian pasal berapa itu ya? Iya, itu derita Bapak. Nah, jadi bukan derita kami. Allah itu. Berarti iblis punya roh, Pak, betul? Iblis ada roh juga, iya. Punya roh. Oh, punya roh. Oh, berarti ada. Oh, dia sama Allah juga. Berarti itu yang saya bilang tadi, Pak, banyak roh ini. Tapi jadi dia miliaran. Tapi dia roh jahat. Ya, itu yang sering merasa. Pak, di Yohanes 4 ayat 24 nggak ada bilang roh jahat, yo apa segala macam, roh mana, roh itu gitu loh. Itu Allah itu roh. Yang coba Bapak baca baik-baik. Saudara Sidik. Iya. Coba dibacakan Matius 4. Ada roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yang mana yang kita bisa jadikan acuan untuk membedakan roh yang membawa Yesus dengan roh yang mencobai Yesus? Coba di Matius 4. Matius 4 ayat berapa, Gurunda? Nomor 1. Matius 4. Matius 4, tunggu Pak ya. Matius 4. Oh iya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh ini siapa? Roh setan kah? Roh gentayangan kah? Silakan, Bang. Kalau Tuhan Anda adalah roh, silakan lanjut, Saudara Sidik. Lanjut. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Ada roh Bang. Ke padang gurun. Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Nah, silakan, Pak. Kalau roh di sini Pak belum dijelaskan, tapi yang jelas di sini adalah yang jelas di sini adalah tujuan. Pusing kan? Pusing kan? Roh. Dengarkan Pak ya. Iya. Aduh. Yang jelas di sini adalah ya tujuannya roh itu membawa dia ke padang gurun untuk dicoba iblis. Jadi yang saya bilang tadi, iblis itu adalah roh juga. Jadi dia roh jahat. Ya. Iya, roh jahat. Nah, jadi makanya saya bilang tadi artinya ya roh itu bukan hanya satu roh ya, banyak roh. Banyak roh. Ya. Roh Kudus, roh kebenaran. Ada roh Mauli, ada roh Sida, ada roh Mau, ada banyak roh-roh. Jadi roh itu kan gini. Allah itu roh, berarti bukan ciptaan roh, betul ya Pak ya? Hah?
Roh itu bukan ciptaan atau bagaimana di dalam Kristen ini? Mana dalil roh itu diciptakan coba? Di dalam Bapak itu. Kalau roh yang ada sama iblis, Pak, yang saya tanya di mana roh itu diciptakan, Pak? Dengarkan, Pak. Lah. Ya. Malah Allah itu roh, terus Bapak lari roh ini, roh itu, Allah itu roh. Berarti kalau roh itu roh semua, Pak, roh iblis lah itu Allah. Nah, sekarang coba Bapak minta mana? Mana coba Bapak? Roh itu diciptakan, roh iblis, roh setan diciptakan, roh baik, roh apa segala macam, roh penghibur, ya mana? Roh kayangan, coba mana, Pak? Di Bible nggak ada, di Bible nggak ada. Lanjut aja lah, udah. Nggak ada. Saudara Devi, Saudara Devi, angkat bendera ya. saudara kami di sini bukan untuk menyudutkan ya, kita belajar sama-sama ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang merasa Anda kurang pas dengan pernyataan saudara-saudara kita di sini, tolong diterima dengan baik, direnungkan, dipikirkan. Karena kenapa? Tuhan tidak mungkin memberikan buku pedoman, buku panduan kepada manusia, di mana buku panduan itu justru tidak menjelaskan jalan terang, tetapi membingungkan. Tuhan memberikan buku panduan, laksana pabrik memberikan buku petunjuk penggunaan kulkas. Kalau buku petunjuknya tidak sesuai dengan materi atau bahan kulkasnya, itu bisa salah, keliru, dan bisa fatal akibatnya. Misalnya ada orang menggunakan kulkas sebagai perahu, itu susah itu. Atau kulkas dijadikan sesuai dengan buku petunjuknya sebagai lemari pakaian, itu juga salah. Atau kulkasnya dicopot daunnya diganti kain horden untuk mendinginkan es, juga itu salah. Maka Tuhan yang benar adalah memberikan buku panduan kepada manusia. Tentu buku panduannya itu akan selaras dengan akal manusia itu sendiri. Karena kitab itu diberikan untuk supaya dipahami oleh yang mempunyai kitab, kepada siapa kitab itu diserahkan. Kalau ada sebuah kitab yang membingungkan kita, tolong direnungkan lagi. Jadi kami di sini tidak menghujat, bukan menyudutkan, bukan untuk kemudian mengucilkan saudara. Kami hargai Anda salah satu saudara Kristen kami yang baik. Silakan belajar terus, dalami Bible. Insya Allah Anda akan sampai kepada kebenaran. Lanjut teman-teman yang lain. Ya, betul Pak. Kami hanya diskusi menyampaikan Pak ya, tentang apa ajaran Yesus, apa ajaran Paulus gitu loh. Ajaran Yesus sebenarnya yang mana, Pak? Ajaran Yesus hukumnya yang terutama Markus 12:28-29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa, Pak. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Nah, malah Paulus menturunkan Yesus, Pak. Jadi sebenarnya, jadi Bapak cari yang mana ajaran Yesus. Di 10 hukum Torah, jangan engkau menyembah ilah-ilah lain gitu loh, Pak. Nah, di mana Musa Pak menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Di mana Bapak satu aja itu hukum 10 hukum Musa itu udah mental Bapak di situ. Nggak bisa ada penjelasan apapun di situ. Di mana Musa menyembah Roh Kudus, Pak? Di mana Musa menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus? Di mana Yesus pernah mengajarkan dengan Trinitas, Pak? Nabi-nabi terdahulu di mana pernah mengajarkan tentang Trinitas? Harus pakai dalil, Pak. Begitu. Seperti itu Pak kira-kira. Jadi Bapak carilah apa ya, ajaran yang mana memang murni ajaran Yesus gitu loh Pak. Seperti itu sih kira-kira. Mungkin ada teman dari Gurunda, teman-teman cinta selawat silakan. Tanya dulu ini Bang Depinya masih ada nggak? Masih ada. Napasnya nggak kedengeran Son. Ada ya? Ada. Ini si Bang Satria ini nggak ada. Ya memang sih sulit kalau sudah Bang Zumat itu menjelaskan secara detail. Tapi ternyata teman kita yang Kristen ini hatinya dan pikirannya sudah terbungkus dengan dogma atau doktrin yang menyatakan itu Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri. Padahal sudah jelas juga dikatakan ada perbedaan dikatakan oleh Paulus yang mana Allah itu adalah satu-satunya Bapa, dan satu lagi dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, kata Yesus, kata Paulus. Nah, situ ada perbedaan di situ padahal. Nah, kalau kita kaitkan lagi siapa Tuhan menurut Yesus itu ada di Matius 11:25. Yang Tuhan menurut Yesus di situ adalah Allah Bapa itu sendiri, bukan Yesus. Dia tidak pernah mengakuinya. Tapi ujung-ujungnya kembali kepada karena dia sebagai manusianya, dia tidak mampu melakukan hal itu. Tapi kalau sebagai keilahiannya dia mampu. Nah, itu sulitnya, Pak. Nah,
Itu sampai berbuih, sampai muntah darah pun Bang Zuma tidak akan mampu menyerap ke otak Anda karena otak Anda sudah terbungkus dengan namanya dogma. Maaf kalau saya kasar gitu. Memang seperti itu yang saya dengar dari tadi. Sedikit-sedikit abang mengatakan itu adalah manusianya. Nanti ada hal lain, dia sebagai Tuhan, dia sebagai manusia, itu susah jadinya kita menjelaskan ataupun kita bongkar-bongkar ayat di Bible pun gak ada pengaruhnya. Gitu Bang. Oke lanjut Bang Satria. Itu Bang Depi kalau masih ada tempelin headsetnya ke telinga Bang Depi. Masih ada Bang Satria. Jadi gini Bang Devi, kalau saya jadi saudara di pemahaman Yahudi ya, Yesus itu adalah dikatakan sebagai manusia yang hasil dari zina. Nah kalau di agama saudara dia adalah manusia yang mati terkutuk. Tapi di Islam dia itu adalah nabi, dia adalah rasul yang suci yang kemudian terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan di Islam itu tidak dikatakan muslim yang baik ketika mereka tidak mengimani Nabi Isa atau Yesus yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu sebagai nabi dan rasul. Tidak sah keimanan kami. Oleh karena itulah kemudian ya saya kalau jadi Anda, jalan satu-satunya agar menjadi kemudian pengikut, maka ada baiknya Anda mengikuti orang-orang yang ada di sini, mendudukkan Yesus itu sebagai nabi dan rasul yang mulia. Itu sih pesan saya dari teman-teman sekalian, termasuk khususnya kepada saudara Devi. Seperti itu, Bang. Ya, silakan. Begini Bang Zuma dan teman-teman, saya tidak memaksa ya saudara-saudara kita muslim untuk mempercayai yang menjadi kepercayaan kami, tetapi yang kami sampaikan adalah hanya yang ada tertulis dalam Alkitab ya. Jadi kami tidak mau menambah dan tidak mau mengurangi ya. Jadi kalau memang diterima oke, kalau enggak ada paksaan sama kita ya. Jadi sesuai yang sudah saya sampaikan tadi pakai ayat firman Tuhan itu yang memang kenyataan ya, artinya benar-benar tertulis ya di dalam Alkitab itu, dan sepenuhnya kami mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu aja. Ya, jadi kalau ini Bang, kalau hanya berdasarkan iman, iman itu kan lebih tinggi cakupannya daripada percaya. Ya, percaya itu masih level rendah. Kalau percaya itu levelnya kepada sesuatu yang bisa dimaknai secara indrawi. Misalnya Yesus itu membangkitkan orang mati, dilihat, maka dia adalah Tuhan. Sebuah pulpen kita akui bahwa itu adalah pena, pulpen, karena kita melihat, itu percaya, itu bukan iman. Tapi ketika kemudian pulpen ini kita anggap sebagai pisang Ambon, itu levelnya iman. Kenapa? Karena mata, panca indera kita melihat yang kita katakan pisang Ambon itu adalah pulpen. Tapi karena kita yakin sepenuh-penuhnya, ya, meskipun orang berjuta bermiliar mengingatkan itu bukan pisang, tetapi kita tetap saja mengatakan itu pisang, maka itu jatuhnya kepada iman. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah iman seperti ini sudah benar? Memaksakan pulpen menjadi pisang? Atau hanya karena egois terhadap sesuatu sehingga kita meyakini itu sebuah kebenaran, padahal data-datanya sudah jelas, mengeluarkan tinta dan seterusnya itu adalah pulpen, tapi tetap saja diyakini itu adalah pisang Ambon, maka itu adalah iman yang keliru. Nah, iman yang keliru tempatnya kepada siapa? Kepada neraka. Pasti itu. Makanya dikatakan Yesus dalam Matius 7, "Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan." Kenapa mereka dianggap pembuat kejahatan? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Bapa itu sama dengan Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan Bapakku, itu sama dengan Tuhanku, bukan sama dengan ayahku atau papiku, bukan, tapi Tuhanku. Bapak sama dengan Tuhan, Bapakku sama dengan Tuhanku. Jadi makhluk yang bertuhan ketika dituhankan akan membawa kita dalam kondisi sebagai penghuni neraka. Matius 13 nomor 50. Orang yang jahat, yaitu orang yang zalim, tempatnya di neraka. Dan Yesus akan mengusir orang-orang ini. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Nah, sementara yang harus kita lakoni sebagai
orang-orang yang beragama nih ceritanya, pengikut agama para nabi, ya harus mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, kehendak Bapa. Kalau Anda tidak percaya bahwa Bapa sama dengan Tuhan, baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Bahwa Tuhan itu adalah ibarat Bapa, ibarat ayah yang mendidik anak-anaknya yang dikasihi. Maka perintahnya, tetaplah tekun di dalam didikan Tuhanmu, layaknya seorang anak yang tetap tekun di dalam didikan ayahnya. Jadi Bapa di situ sama dengan Tuhan. Bapakku yang di surga sama dengan Tuhanku yang di surga. Itu maksudnya. Jadi jangan disalamaknai kata Bapak itu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, silakan. Amin. Begini Bang Zuma ya. Bukan tanpa alasan kami mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Karena kenapa? Di perjanjian lama pun sudah dinubuatkan bagaimana dia ini lahir, bagaimana dia ditangkap dan sampai mati di atas kayu salib, bahkan bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan hanya karena dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan segala penyakit dan segala macam, tetapi dia benar-benar sudah dinubuatkan. Bahkan ketika dia mati di atas kayu salib itu, ya dia disiksa sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Ya, salah satunya adalah dari kitab Yesaya, ya Yesaya pasal 53, ya mulai dari ayat 1 kita bacakan di sana. Ayat 1 sampai 12, ya beginilah firman Tuhan di situ, ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjar yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahan dan penghukum ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan memudahkan banyak orang, dan hikmatnya dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk memberontak pemberontak. Nah, jadi itulah penjelasan Pak ya. Makanya kalau kepercayaan kami sebagai Kristen inilah satu-satunya yang 100% percaya. Coba di ayat 10-nya Bang, coba Abang di situ bacakan secara pelan-pelan perlahan Bang, ayat 10-nya. Bahwa dia memiliki keturunan. Siapa keturunannya Bang? Apakah dia menikah? Itu pertanyaan lagi selanjutnya. Silakan Bang. Nah, jadi gini Pak ya, ini ya saya 52 53 gini ya Pak ya. Itu katanya untuk Yesus Pak ya. Nah, gini. Iya.
Oke, coba Bapak buka di Yesaya 52:14. Seperti banyak orang akan tertegung-tegung melihat dia bagiku buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Apakah Yesus seorang yang buruk rupa, Pak? Atau Tuhan yang buruk rupa? Ya, bukan seperti anak manusia lagi, saking buruknya. Nah, gini Pak, jika Kristen berkeras bahwa Yesaya 52:53 adalah nubuat tentang penyaliban Yesus, maka mereka harus menerima penghinaan terhadap Yesus sebagai manusia yang sangat buruk rupa. Bahkan bahkan saking buruk rupa Yesus disebutkan pula bukan seperti manusia lagi, Pak. Padahal selama berabad-abad ini kita melihat sendiri gambaran sosok Yesus seperti ditampilkan sebagai seorang pria bule yang sangat rupawan, Pak. Jadi umat Kristen berapologi gitu loh. Karena buruk rupa Yesus yang dimaksud di sana adalah ketika ia sedang berada di tiang salib, akibat babak belur, dipukul oleh serdadu Romawi. Tapi toh apologi itu mentah, Pak. Seburuk-buruknya manusia sekalipun babak belur, ia masih terlihat seperti manusia, Pak. Tetapi Bible menyebutkan bahwa sosok yang dimaksud dalam Yesaya 52 ini sudah bukan seperti manusia lagi, Pak. Jadi apologi ini tidak matching gitu loh, Pak, ya. Jika memang klaim itu benar, Pak, mengapa penggambaran Yesus di tiang salib? Lihat lagi, Pak, berbagai karya seni lukis maupun seni pahat yang menggambarkan sosok Yesus, Pak, pada umumnya tidak melukiskan makhluk bergenre, manusia yang babak belur, hancur-hancuran, benjut di sana, benjut ya kan, di sana sini, benjol-benjolan, tapi masih berwujud, Pak, pria tampan yang tersalib. Apakah gambaran ini konsekuen, Pak, dengan apa yang disebut dalam Yesaya 52? Jawabnya tidak, Bung. Satu menit. Silakan, Bung. Saudara Devi, ya, kita menghargai itu pandangan saudara. Jadi kitab Yesaya ini itu kurang lebih 600 tahun sebelum Kristen, 600 tahun sebelum abad pertama, ya, kitab Yesaya. Artinya yang memahami kandungan kitab Yesaya itu adalah yang mempunyai kitab. Sementara Kristen ini lahir di Antioquia, mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Septuaginta, kemudian mengasumsikan, mencocok-cocokkan konsep Tuhan datang dalam rupa manusia, menebus manusia, dan ajaran itu tidak diajarkan kembali kepada Yahudi, tapi diajarkan kepada Romawi dan Yunani hingga sampai di Indonesia. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau Yesaya 53, 52, ya lengkapnya dengan 52, 53 itu untuk Yesus, maka orang Yahudi yang lahir hidup bersama dengan Yesuslah yang pertama kali menerima Yesaya 53 itu sebagai Yesus. Tapi apa yang terjadi? Sama sekali tidak. Tentang penyaliban, tentang kebangkitan dan seterusnya itu adalah cerita-cerita yang dibangun gereja kemudian. Sedangkan orang Yahudi yang mempunyai kitab sama sekali tidak pernah menunggu Tuhannya datang dalam rupa seperti itu. Karena Tuhan mereka diajarkan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Itu yang pertama. Terakhir dari saya, di dalam cerita yang ada dalam Markus 15 nomor 34, Yesaya 53, Anda membacakan bahwa Yesus itu tidak teriak. Yesus diam ketika teraniaya. Tapi faktanya di Markus 15 nomor 34, Tuhanku, Tuhanku, Eli, Eli, lama sabaqtani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebagai Tuhan tidak layak Yesus lakoni. Kenapa? Karena Stefanus di dalam kitab saudara diceritakan, ya, Stefanus teriak dengan suara yang nyaring. Apa kata Stefanus? Tuhan, jangan kau tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya Stefanus lebih elegan teriakannya ketika dia dibunuh. Tuhan, jangan engkau tanggungkan dosa ini kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu perkataan Stefanus. Sedangkan Yesus yang adalah Tuhan, Eli, Eli, lama sabaqtani, mengapa engkau meninggalkan aku, wahai Tuhan? Tidak layak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika mau meninggal, apa yang diteriakkan oleh beliau dalam hati, dalam kalbunya, dalam pikirannya, dalam doanya? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku ya Allah, umatku ya Allah, selamatkan umatku. Stefanus dan juga Nabi Muhammad SAW
sama-sama menyuarakan tentang umatnya, tentang orang agar diselamatkan, agar diampuni. Tapi Yesus justru peduli dengan dirinya. Eli, Eli, lama sabaqtani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa demikian? Karena penulis kitab saudara mencoba mengambil dan mencocokkan apa yang terjadi di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu Mazmur 22. Padahal itu bukan untuk Yesus. Saya rasa begitu teman-teman sekalian. Saya pamit lebih dulu. Terima kasih atas tempat yang diberikan, ruang yang diberikan kepada saya, atas kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang baik. Semua itu datang dari Allah, yang tidak baik dari saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pun mau cabut juga karena sudah melewati jam 6 ini, jadi kita ada Oke Bang. Ya Pak, ya. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami Bang. Iya Pak ya. Tapi ya saran kami, diskusi, gitu kan, tidak ya memaksakan, tapi silakan dibaca-baca lagi Bang. Amin.